baik bagi Indonesia. Oke, halo-halo semuanya. Apa kabarnya nih? Selamat malam teman-teman. Welcome back again di Asik. Ayo siapkan impian kamu. Oke teman-teman, ada pepatah mengatakan nih, mungkin kalau teman-teman sering dengar, tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu bolehlah ya aku memperkenalkan diri dulu supaya nanti kita bisa lebih enak lagi nih ngobrol-ngobrolnya. So, perkenalkan, aku Ana Maria Jauhari yang akan nemenin kalian nih pada hari ini di acara asik yang tentunya akan asik banget. Wah, luar biasa ya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih asik kali ini berbeda dengan asik sebelumnya nih, teman-teman. Kenapa sih, Kak? Kok bisa beda gitu? Nah, biasanya teman-teman, kita ketemu itu di setiap hari Rabu ya. Tapi hari ini kita ketemu di hari Kamis nih, teman-teman. Karena hari ini asik yang ke-9 jatuh di tanggal 9 bulan 9 juga nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat sadar gitu ya, ini tanggal cantik sekali ya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang online shopper juga, ini benar-benar kayak tanggal cantik, tanggal di mana saatnya memborong segala flash sale ya, Zai. Tapi gak apa-apa, mungkin teman-teman nanti mau lanjut flash sale lagi boleh, tapi kita lanjut ke acara asik dulu ya teman-teman ya. Nah, sebelum acara ini lebih lanjut lagi nih teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia hadir nih di Asik. Nah, mungkin teman-teman untuk yang baru pertama kali datang juga jangan khawatir ya, tetap akan aku sambut. Selamat datang juga untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Asik, tempat di mana kamu bisa rancang masa depan kamu, dimulai dengan memilih jurusan kuliah kamu nih yang biasanya melabilkan, menggalaukan lebih daripada galauin doi gitu ya. Tapi gak usah khawatir, gak usah sedih karena ada asik di sini yang akan membantu kalian memecahkan kegundah gulanaan kalian nih. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, mungkin masih bingung ya, Kak, apa sih Sika? Apa sih itu asik, Kak? Siapa yang bikin Sika? Aku penasaran gitu ya. Jangan sedih, aku di sini akan menjelaskan sedikit ke kalian, apa sih asik itu gitu. Nah, asik ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik untuk membantu kalian mempersiapkan karir kalian dimulai dari mengenal jurusan kuliah kalian nih. Ya, kalau ibarat kata orang gebet pacar gitu ya, atau PDKT gitu. Ya, pasti kan kita mengenal dulu ya teman-teman ya, sebelum kita pacaran atau sebelum membawa hubungan menjadi lebih serius. Nah, begitu juga dengan kuliah teman-teman. Kita harus kenalin dulu nih perjurusannya kayak gimana sih, univnya seperti apa sih, atau perguruan tingginya seperti apa sih, supaya nantinya nyaman gitu ya. Jadi nggak cuma doi doang yang bisa bikin kamu nyaman. Oke deh. Nah, Asik ini akan menghadirkan topik-topik yang keren banget, yang cuami pol pokoknya, yang juga pastinya nih teman-teman menambah wawasan kalian. Jadi jangan khawatir teman-teman, kita ini nggak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Nah, mengenai jurusan kalian nih, jurusan kuliah juga nih, itu kalian gak usah khawatir, karena di Asik ini juga diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik, atau biasa disingkatnya MNP, teman-teman ya, yang merupakan perguruan tinggi vokasi yang dipersembahkan oleh Kompas Gramedia. Dan gak usah khawatir teman-teman, di dalamnya ini memiliki 3 jurusan, yaitu ada Animation, E-commerce Logistik, dan juga Event Management. Nah, mungkin kalian kalau selama ini lebih familiar dengar itu namanya UMN ya teman-teman ya. Mungkin aku mau tanya nih, siapa yang tahu UMN juga gitu? Boleh kasih reaction-nya, jempolnya. Apa reaction kalian gitu ya? Atau misalkan ada yang tahu juga, nah ini dia nih udah ada yang jawab gitu ya, udah pada tahu gitu UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, Universitas Multimedia Nusantara ini juga merupakan salah satu universitas yang dimiliki oleh Kompas Gramedia nih teman-teman. Jadi mungkin kalian sering dengar ya, atau misalkan kalian juga tahu Kompas Gramedia, kalian sering nonton TV, baca berita soal Kompas gitu, atau mungkin yang suka ke Gramedia cari buku gitu biasa kan, waktu zaman-zaman gebetan sama temen, sama pacar gitu, bisa banget gitu ke Gramedia. Nah, benar banget. Jadi UMN dan juga MNP ini merupakan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Kompas Gramedia nih teman-teman. Jadi secara singkatnya, MNP ini
itu bisa disebut juga sebagai adiknya UMN ya, adiknya Universitas Multimedia Nusantara, atau ya saudara deket lah ya, gitu. Nah, tapi apa sih Kak bedanya gitu kan UMN sama MNP gitu, aku masih bingung. Nah, nggak apa-apa teman-teman, aku akan menjelaskan sedikit perbedaan dari UMN dan MNP, di mana UMN itu seperti yang kita tahu, seperti universitas-universitas lainnya nih, seperti pada umumnya teman-teman, di mana kita menimba ilmu sesuai dengan teoritikal yang kita pelajari. Tetapi kalau MNP sendiri atau Multimedia Nusantara Politeknik, itu lebih banyak prakteknya ya teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan abis kuliah mau terjun ke dunia kerja, takut ada gap atau takut bingung, kalian gak usah khawatir, karena di MNP itu memang diajarkan lebih banyak prakteknya, sehingga teman-teman nanti ketika lulus, title-nya bukan lagi seperti sarjana-sarjana pada umumnya nih, kayak SIKOM atau SE, sarjana ekonomi, bukan seperti itu teman-teman, tapi title-nya adalah sarjana terapan atau STR, gitu teman-teman. So far udah oke lah ya penjelasan soal bedanya UMN, MNP, atau acara asik ini sendiri gitu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, kayaknya masih pada tegang gitu ya, kayaknya masih pada, aduh, aku kayak masih belum dapet feel-nya deh Kak gitu. Nggak apa-apa, kita akan memulai games terlebih dahulu teman-teman ya. Kita akan main games dulu supaya teman-teman meregangkan urat-urat gitu ya. Apalagi ini jam 6 ya, lagi masa-masa, aduh lagi enak asai-asai istirahat gitu. Nah, kita sambil main games ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi games. Nah, ini dia. Ayo main. Apakah kalian siap? Mungkin boleh dong kasih reaction-nya, atau misalkan boleh di chat siap gitu. Siap Kak, siap. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke ronde pertama, kita akan coba dulu ya, kita simulasi dulu ya, gamenya seperti apa sih, mainnya gimana sih Kak gitu, daripada nanti, aduh aku salah, aku takut salah, aku bingung ini gamenya gimana. Nah, kita simulasi dulu ya. Oke, boleh nih untuk tim panitianya, kita share screen dulu untuk gamenya. Nah, ini dia. Nah, sebagai contoh, jadi nanti akan ada emoji. Nah, seperti ini teman-teman. Akan muncul emoji yang kalian harus tebak nih. Ini apa ya? Clue-nya lagu wajib Indonesia. Ada kasur, ada emot cewek, ada emot cowok. Apa sih nih Kak? Gitu kan. Nah, langsung aja kalau yang udah langsung tahu jawabannya apa, ketik jawaban kalian di chat. Nah, bener. Wah, ini hebat-hebat sih, bener banget sih. Kayak aku belum selesai ini aja udah pada jawab gitu ya, udah bener gitu. Nah, nanti jawaban yang benar, yang tercepat di kolom chat akan menjadi pemenangnya. So, teman-teman, di sini kita melatih kecepatan tangan ya, Zai. Melatih kelenturan jari-jari kita ya, jari-jari manja kalian. Oke deh, teman-teman udah pada siap, udah pada ngerti ya? Oke, kasih reaction-nya boleh dong teman-teman. Kalau yang udah pada ngerti nih gamenya atau udah excited, ayo Kak buruan Kak. Wah, luar biasa, mantap memang ya. Oke deh, boleh untuk tim panitia kita langsung lanjut aja yuk ke games ronde pertama. Oke, teman-teman, siap-siap, siapkan jari kalian. Ya, ini dia. Clue-nya adalah judul film. Oke, ayo. Kirimkan jawaban kalian secepat kilat, teman-teman. Wow. Luar biasa nih, kayaknya udah ada yang ngejawab nih. Wow, oke. Oke, teman-teman yang lainnya mungkin masih ada yang ingin menjawab gitu, kira-kira apa sih ini, ada emot cowok berkumis pula ya kan? Ada, aduh patung pula, api nih gitu kan? Boleh banget nih. Yang tercepat nanti akan mendapatkan hadiah loh teman-teman. Wow. Oke, luar biasa. Wah, oke, aku sudah mendapatkan satu nama ya yang menjawab benar. Oke, tapi ini rata-rata teman-teman, wah luar biasa ya ambisinya. Wah, bener semua nih rata-rata juga ya. Oke, di aku yang pertama ini adalah Samuel Audric. Wow, selamat Samuel. Boleh teman-teman kasih reaction dan juga applause buat Samuel karena mungkin jarinya ini luar biasa ya. Jarinya Samuel ini lentur gitu. Oke, jangan sedih teman-teman. Ini masih ronde pertama. Masih ada ronde-ronde selanjutnya. So, persiapkan jari-jari kalian teman-teman. Siap teman-teman? Oke, kita masuk ke ronde kedua. Ini dia. Wow, ada apa ini? Clue-nya masih judul film kartun ya. Judul film tapi kartun. Wow, oke, udah mulai masuk jawabannya. Luar biasa ya. Di sini ada kelinci, ada kue. Coba, wow. Apa sih ini, Say? Wow. Ini ramai sekali ya. Wow, teman-teman luar biasa. Oke, aku lihat ya. Aku lihat dulu siapa nama pertama yang udah kirim jawabannya di kolom chat.
Oke, akan kubacakan, mungkin teman-teman pada deg-degan ya. Oke, langsung aja. Ini dia pemenang di ronde kedua, yaitu Anastasia Janice. Congratulations, Anastasia. Wah, keren banget nih, luar biasa. Jarinya juga gak kalah lentur. Yuhu, yes. Oke, jangan sedih teman-teman, masih ada ronde-ronde lagi nih. Ronde-ronde selanjutnya. Oke, boleh. Tim panitia kita langsung cus. Nah, ini dia. Clue, nama kota. Apa nih? Back, terus ada lambang susu sedot, dot nih. Apa nih? Apakah ini jawabannya? Wah, aku juga agak bingung ya. Apa sih ini? Agak ini ya, bingung. Nama kota, tapi ada hubungannya sama empeng gitu ya. Apa nih? Clue-nya nama kota. Apa ya? Apakah? Wow, ini jawabannya beragam ya teman-teman ya. Oke, ini clue-nya nama kota ya teman-teman ya. Luar biasa ini. Aduh, pada bingung juga ya kayaknya ya. Bekasi. Waduh, Bekasi ya. Oke. Oke, langsung aja nih. Aku udah dapet satu nama yang lebih dahulu gitu ya dibandingkan yang lain menjawab ini. Bener banget, jawabannya ini Bekasi dimenangkan oleh Yohanes Leonardus. Selamat Yohanes Leonardus, luar biasa. Cepet juga ya. Ini memang agak mengasah ini ya kreativitas. Oke deh, langsung kita lanjut lagi ke ronde selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Wah, clue-nya lagu masa kecil. Waduh, ini kayaknya sih harusnya teman-teman tahu sih. Waduh, 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 waduh. Wow, kolom chatnya langsung diserbu gini ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, sebentar aku cari dulu siapakah yang pertama kali menjawab di kolom chat. Oke, ini dia. Untuk ronde keempat dimenangkan oleh Natasha F. Selamat Natasha. Benar banget nih jawabannya adalah potong bebek angsa. Wah, luar biasa teman-teman. Ini jari-jarinya masih pada lentur kan? Masih pada oke kan? Nah, karena kita akan ada ronde terakhir nih teman-teman. Jadi siapkan ya, siapkan mental dan juga jari kalian supaya bisa menang di ronde terakhir. Oke deh, siap teman-teman? Langsung aja kita cus. Nah, ini dia. Wah, superhero. Ada lightning, ada palu. Gampang banget gak sih, teman-teman? Waduh, 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 waduh. Aduh, udah sampai ada tipe ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ini juga kita namanya melatih jari-jari kita ya. Nah, ini dia. Aku udah dapet satu nama yang cepat banget nih. Langsung jawab. Jawabannya ini adalah, mungkin tim panitia boleh dong kasih jawabannya dulu. Apa sih ini jawabannya? Nah, ini dia jawabannya. Thor ya. Teman-teman udah sebagian besar banyak yang benar gitu ya, tapi hanya ada satu pemenangnya. Itu dimenangkan oleh Reynaldi Marcelino. Selamat Reynaldi. Wow, congratulations. Itu dia tadi 5 ronde dan juga 5 pemenang yang udah aku tadi bacain. Teman-teman yang menang boleh banget sering-sering cek gitu ya di kolom chat Zoom-nya, karena nanti akan di-chat sama tim panitia kita untuk memberikan hadiah nih teman-teman. Jadi jangan sedih, yang menang dapat hadiah, tapi yang nggak menang juga jangan sedih teman-teman. Karena abis ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita dan juga ada sesi Q&A nih teman-teman. Jadi untuk sesi Q&A akan ada 5 pemenang lagi yang akan diberikan hadiah karena memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi teman-teman menyimak dengan baik gitu ya, ngelihat dengan wah oke, siapkan pertanyaan kalian karena nanti kalian akan terpilih 5 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 say. Lumayan say buat jajan ya kan, buat GoFood, buat Grab gitu kan lumayan ya say. Oke deh, games udah, mungkin teman-teman udah pada lemes ya, udah pada oke santai Kak. Oke deh, kita langsung lanjut aja ke tema kita hari ini gitu. Pembicaraan asik pada malam hari ini seru banget. Karena pertama-tama aku mau nanya, siapa di sini yang masih suka bingung nih? Kak, aku masih bingung deh, mau kuliah dulu apa kerja dulu ya gitu. Karena kalau dipikir-pikir kalau kuliah dulu nanti takutnya nggak dapat pemasukan atau nggak dapat uang jajan lebih gitu, nggak dapat uang saku lebih gitu. Jatuhnya malah takutnya nyusahin orang tua atau keluarga. Tapi kalau kerja dulu nanti bingung lulusannya cuma SMA atau SMK, Kak. Pasti bingung dong ke depannya karirnya mau kayak gimana. Nah, aku punya solusinya nih teman-teman. Pada malam hari ini di asik juga pastinya ya.
Gimana kalau nggak dibarengin aja teman-teman? Bisa kok kalian sebenarnya kerja sambil kuliah. Nah, pada penasaran kan? Aduh Kak, gimana sih? Takutnya aku keteteran nih, takutnya aduh nggak bisa hektik nih, gimana gitu. Tenang aja teman-teman, pada malam hari ini akan dibahas secara tuntas gitu ya oleh narasumber kita. Oke, langsung aja aku akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pada pening gitu. Aduh nih kakak ini ngoci terus ya, udah pada penasaran gitu. Nah, ini dia. Pertama, kita punya pembicara, yaitu adalah Kak Bella Verena sebagai influencer dan juga owner dari Pisang Goreng La Banana. Nih, mungkin teman-teman yang udah pernah dengar Pisang Goreng La Banana, ini dia owner di balik pisang goreng tersebut ya, teman-teman yang luar biasa. Cantik sekali, seperti teman-teman bisa lihat gitu ya di layar kalian. Nah, Kak Bella ini kalau teman-teman tahu ya, Kak Bella ini masih menjadi mahasiswa semester 7 di Universitas Multimedia Nusantara. Keren banget ya, teman-teman ya, masih kuliah semester 7, tapi bisa jadi influencer juga jadi owner dari bisnis F&B-nya gitu. Keren banget. Nah, teman-teman gak usah khawatir, nanti akan langsung kita ngeliat gimana sih Kak Bella sharing-nya, gimana sih Kak tips and trick-nya gitu ya. Oke, langsung kita ke narasumber kita yang kedua. Nah, nggak kalah keren juga kita punya Kak Rio Pasaribu. Beliau sudah 11 tahun pengalaman profesional di perusahaan-perusahaan multinasional nih teman-teman. Seperti yang teman-teman udah lihat juga di layar kalian, luar biasa ya Pak Rio ini saat ini sudah menjabat menjadi CEO dan juga owner dari Ready Indonesia sejak Agustus 2020. Wah, keren banget kan teman-teman. Luar biasa. Memang nggak kaleng-kaleng narasumber kita ini ya kan. Jadi kalau teman-teman masih bingung atau misalkan penasaran gimana sih ngerintis bisnis atau gimana sih kuliah tapi sambil kerja, boleh nanti langsung tanya-tanya di sesi Q&A atau misalkan lagi pemaparan teman-teman mau nanya, boleh juga langsung chat aja di kolom chat pertanyaan kalian, nanti akan aku bahas di akhir, gitu ya. Oke deh, nah ini dia kita sudah lihat beberapa narasumber kita ya, ada Kak Bella juga di sini. Hai Kak Bella, wow, cuami sekali ya, dan juga ada Kak Rio di sini. Halo Kak Rio, boleh lambai-lambai dulu dong Kak. Luar biasa ya, makin excited ya untuk mendengarkan pemaparan-pemaparan materi dari narasumber kita yang keren-keren banget nih. Oke deh, boleh untuk yang pertama kita boleh sambut Kak Rio dulu ya untuk memaparkan materi nih. Oke deh, waktu dan tempat dipersilahkan Kak Rio. Hai Ana, thank you. Hai Bella, how are you? Semoga sehat semua ya. Dan tentunya selamat sore teman-teman semua yang ikut serta dalam acara asik. Ini mantap banget. MNP memberikan kita kesempatan untuk ketemu sore hari ini. Ngomong-ngomong Ana, biar kita saling kenal, apa kita undang teman-teman untuk buka camp-nya? Biar kita bisa saling ngobrol juga. Boleh banget Banget nih. gak sih? Iya Ya, kan? iya. Nggak aci katanya, kalau zaman aku masih mudaan. Sekarang masih semi muda. Bener Lagi banget. semi muda, tapi zaman mudaan dulu nggak aci katanya. Kalau kita buka kamera, yang lain nggak. Nah, Bener banget nih Kak. ya, Biar kita bisa saling lihat juga ya muka-mukanya ya gitu. oke. Siapa tahu Nah, dari sini ketemu jodoh ya Kak. Kan gak ada yang tahu ya Kak. bisa Kali aja. jadi, bisa banget, iya kan. Nah, oke. Nah, sembari apa namanya teman-teman lagi nyiapin diri, siap-siap beres-beres, ya tadinya lagi rebahan, sembari rebahan juga nggak apa-apa loh by the way guys. Kan zamannya sekarang rebahan produktif gitu ya. Nah, sembari itu kita apa namanya akan mulai sesi kita dan hari ini kita akan ngobrol tentang belajar sembari kerja barengan sama-sama. Jadi dulu katanya kan kuliah dulu, sekolah dulu. Sekarang kok banyak ya kayak Kak Bella tuh yang dari zaman kuliah aja udah produktif, udah menghasilkan, udah jadi public figure yang benar-benar dicari dan kita pun semua termasuk saya pengen dengar nanti sharingnya Kak Bella. Nah, that's what we are gonna talk about today. Dan MNP, saya udah dengar ceritanya dan nanti aku akan share juga pengalamanku bekerja bersama anak lulusan UMN ya apa namanya dan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Untuk sebelum saya mulai, aku mau minta dong teman-teman semua ini kan lagi pada mau kuliah nih ya. Banyak kan pada lagi mau kuliah nih umur-umurnya nih ya. Aku juga dulu sempat mau kuliah kayak kira-kira berapa belas tahun yang lalu tapi gitu karena jadi boleh nggak kalian share di chat kira-kira 10 tahun lagi kalian cita-citanya mau jadi apa sih?
10 tahun lagi? Sudah selesai kuliah, menjadi apa? Manajer kah? Apakah dokter kah bahkan? Atau bahkan jadi anak band? Nah, coba deh share. Waduh, jadi bos, mantap. Ada yang SMP juga, oke, nggak usah panggil Pak. Mas Rio, Kak Rio, sama aja. Ya, content creator, mantap. Illustrator, ahli pajak, wah, rame banget. Awesome. Dan aku yakin nanti akan pada sharing yang lain lagi ya. Tolong share nanti aku bahas tuh dia akhirnya. Nanti kita go back to the chats later on ya. Tapi this is great. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat relevan sampai sekarang, ya kan? Nah, jadi itu semua adalah bidang-bidang pelajaran atau bidang pekerjaan yang juga kita bisa mulai dari awal. Nah, I'm gonna share pengalamanku pribadi ya, dari mulai zaman kuliah dulu sampai sekarang aku kerja di Ready, membangun startup, mencari kerja. Jadi teman-teman nanti nyari magang bisa di Ready juga gitu ya. Dan juga sebagai pekerja sebelum membuka usaha sendiri kan kita harus kerja dulu. I'm gonna share that with you. Aku izin share screen ya, Ana ya. Boleh dong, Kak. Oke, sip. Bentar ya, gini saja. Alright. Oke, sudah kelihatan layarku? Masih on the way nih, Kak. Ya. Sudah nih sekarang. Sudah ya? Masih loading nih, Kak, rupanya nih, Kak. Bermasalah ya? Nggak nyambung ya? Mungkin bisa di-reshare kali ya, Kak. Di stop share, terus dicoba di-share lagi, coba, Kak. Oke. Kak, masih di mute nih rupanya. Jadi masih belum terdengar suara Nah, Kak coba lagi Rio. sekarang. Udah kelihatan Nah, belum? sudah. Mantap. Oke, awesome. Alright, so kerja dan belajar bersamaan. Let's talk about that. Kita ngobrolin tentang itu ya. Alright, kenalan dulu. Aku kenalin diri dulu. Jadi aku dulu anak kuliahan juga. Jadi dulu di Kertin, nih zaman masih mudaan, kurusan di Perth dulu kuliahnya, seperti kalian, SMA, aku dulu angkatan pertama Bina Nusantara SMA-nya. Nah, sekarang kan SMA Bina Nusantara di Simpruk ya. Dulu saya angkatan pertamanya, lalu saya kuliah di Perth. Nah, habis dari kuliah, aku kerja di ada satu kantor di Jakarta namanya PwC, Pricewaterhouse, jadi konsultan. Lalu kemudian aku kerja di perusahaan di Australia lagi, balik ke Australia di General Electric. Nah, setelah itu aku buka usaha itu. Tadi yang Ana share, aku buka usaha namanya Batavia. Awalnya 1 orang staffnya, terus sekarang udah 35 orangan. Lalu di Ready. Ini masih jalan, tapi sekarang aku udah fokusnya di Ready, membuka lowongan, membuka kesempatan untuk kita semua nyari kerja ya. Itu sekarang staff kita ada 20 orang. Nah, jadi itu adalah latar belakangku. Oke? Nah, manggilnya juga nggak usah Pak Rio, Kak Rio aja. Alright. Nah, apa sih Ready? Nah, kan tadi mention tentang Ready. Ready itu adalah tempat kita bisa mencari kerja, mencari tempat magang, kesempatan magang, atau bahkan juga membuat online profile kita untuk nanti bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan. Sekarang perusahaannya udah lebih dari 300 yang menggunakan Ready dan ada 50.000 lebih yang nyari kerja di Ready. Mudah-mudahan kita bisa isi semua ya dan berikan kesempatan untuk mereka semua kerja. Oke. Nah, ini kalau nanti teman-teman bikin profilnya di Ready yang anak-anak mau nyari magang, kesempatan magang, nah ini bisa bikin profil seperti ini. Oke, kita mulai topik utamanya. Ini yang kita sering dengar sebagai anak-anak muda, mudah-mudahan masih relevan. Tadi sih aku cek sama teman-teman yang di Ready yang pada masih muda-muda, 19-20 tahun, mereka bilang ini relevan. Waktu zaman SMA nih, banyak di antara kita yang masih anak SMA. Mungkin kita sering dengar tante kita, paman kita, orang tua kita terlebih-lebih, dan juga guru bilang, hey, kamu belajar yang baik ya, IPK-nya atau GPA-nya yang bagus ya, gitu kan ya. Kalau bisa nilainya A semua, kalau bisa gitu kan ya. Nah, di situ les, ambil les matematika, les apa lagi. Nah, sekarang mungkin les programming juga ya, sekarang ya, it's the thing now gitu kan.
Nah, biar sehat, biar kita juga banyak temennya, kita aktif olahraga ya. Lalu kalau bisa aktif OSIS, berorganisasi, dan mungkin lainnya juga jangan lupa bikin banyak teman. Kamu pilih-pilih temennya yang baik-baik, biar kamu juga influence-nya baik gitu kan ya. Oke, sip. Terus kita SMA. Lalu kita masuk ke nanti perguruan tinggi. Misalnya nanti teman-teman ngambil di MNP gitu kan ya. Apakah itu logistics atau e-commerce logistics atau apa. Ambil jurusan yang prospektif katanya. Oke, sip. Gue sekarang nih zamannya e-commerce. Tapi logistics itu pasti akan terus meningkat. Ya kan semua kita pernah belanja mungkin di Shopee, Tokopedia, ya nggak sih? Ya, baik itu beli barang-barang komputer atau apapun itu. Jadi nanti kan ada pengirimannya. Pengirimannya itu termasuk logistik. Mungkin itu yang nanti kita ambil. Oke, itu prospektif. Sip. Kita ngomong sama mama kita, saya mau ambil e-commerce logistik nih, Ma. Oke, kata orang tua kita. Jangan lupa ya, IPK-nya yang bagus. Cepat lulus, biar bisa cepat kerja. Nah, habis nanti itu kamu cari kerja yang gajinya bagus. Ada nggak yang pernah dibilangin gini nih, yang pertama sama kedua nih? Disuruh belajar yang baik, lalu disuruh cepat lulus, biar cepat kuliah, habis kuliah, atau mungkin yang sedang kuliah sekarang, suruh orang tuanya, dibilangin orang tua biar cepat lulus, biar bisa cepat kerja. I know, saya dulu dibilangin gitu. Ya kan? Dan mungkin teman-teman lain ada juga yang dibilangin gitu. Habis kita kuliah, nanti nih kalian nih misalnya belum pada kerja, nanti saat kalian udah kerja, pertanyaannya kayak gini nih. Yang tiga pertama mungkin normal ya, harus dengar ya, jangan lupa nabung yang ketiga. Yang paling mantep dibilang misal nanti kalian tanya, kapan nikah? Nah, lo, ya kan? Padahal nih, zaman sekarang nggak semudah itu loh teman-teman. Kita jago kuliah, kita jago kemampuan untuk yang teknisnya gitu ya, dan juga di kantor juga kita bagus, tapi belum tentu begitu kita lulus kuliah nih, waktu kita udah nilainya GPA-nya bagus, belum tentu langsung dapat ini pekerjaan ini. Kenapa? Kenapa nggak semudah itu? Ini agak berat nih slide yang ini. Soalnya di Indonesia, bahkan yang lulus S1 tuh banyak banget. Kalian lihat yang di sini nih, ini adalah jumlah pekerja di Indonesia dalam jutaan orang. Nah, yang nganggur itu jutaan orang juga. Ini adalah angka-angka pengangguran. Ya. Jadi ratusan ribu di Jawa Barat, DKI. Dan ini apa? Ini adalah saingan kita-kita nih. Nah, terus maksudnya gimana tuh? Iya, waktu kita nanti nyari kerja, kita nih saingan sama teman-teman yang bahkan bukan hanya yang sudah lagi nyari kerja sekarang ini, mereka mungkin udah lulus, apalagi teman-teman udah pada denger nih ya, COVID, wah susah nyari kerja. Tapi you know what? Masih bisa loh nyari kerja, masih banyak yang dapat kerja. Di Ready aja banyak loh yang dapat kesempatan untuk interview dan kerja. Nah, aku lihat sendiri itu. Nah, jadi walaupun kita udah nilainya bagus, itu nggak jadi jaminan. Nah, karena tadi itu banyak saingan kita. Jadi, gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang teman-teman semua harus lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas supaya kita bisa dapat kerjaan? Karena kita semua nih, dari SMA kalian, kuliah, itu ujung-ujungnya biar kita semua bisa kerja. Baik itu buka usaha sendiri, jago, belajar sendiri untuk buka usaha, atau bahkan dapat kerjaan di perusahaan di mana kita bisa mengambil pengalaman dan nanti menerapkan kalau nanti akhirnya kita buka usaha sendiri. Gimana dong akhirnya? What should we do? Pertama, kita harus ingat 5 hal ini. Ini aku harus selalu ajarin kalau saya lagi memberikan sharing, baik itu ke yang masih muda-muda, yang masih anak-anak kuliahan, termasuk juga yang udah profesional, yang udah pada kerja di kantoran. Karena kalau mau kerja dan bisa diterima oleh perusahaan, kita harus miliki 5 ciri-ciri ini ya. Pertama-tama kita harus benar-benar jujur. Kita harus trustworthy ya. Terus kedua, kita harus berdedikasi. Dedikasi itu gimana coba? Ada yang tahu nggak dedikasi itu gimana?
Coba ada yang chat. Apa sih artinya dedikasi? Gak ada yang tahu. Dedikasi, gak ada yang tahu. Oke, belum ada yang chat. Oh ada, berkorban. Oke, bisa juga punya tujuan. Oke, hampir benar. Bisa di Google sih, di Wikipedia ya. Oke, jadi kalau dedikasi itu artinya ya betul, tujuannya jelas. Jadi rela berkorban untuk tujuan yang jelas. Jadi kita benar-benar punya fokus dan kita akan melakukan apapun itu untuk bisa mencapai tujuan kita itu. Yang halal tentunya ya, yang tidak merugikan orang lain. Umpama kalian lagi main game online mau push rank kan ada task-tasknya yang untuk harus kita lakukan. Nah itu you gotta focus on your game, right? Nah ini juga untuk dalam kehidupan kita, sekolah kita, atau mempersiapkan diri untuk mau bekerja, kita harus bisa memiliki dedikasi yang tinggi, fokus sama tujuan kita. Nah berikutnya kita harus kreatif. Sekarang ini kita harus bisa mencari solusi-solusi, bisa mencari, misalnya nih kalian nih nggak apa ya, misalnya di kantor atau mau kuliah nanti kalian mau ngambil misalnya multimedia di MNP gitu ya, itu kalian harus misalnya nggak familiar dengan softwarenya, apakah itu desain atau apa, bisa kalian pelajari sendiri lewat YouTube. Jadi nggak hanya melulu nungguin orang lain untuk ngajarin kita. Kita harus kreatif mencari pengetahuannya sendiri, latihan sendiri. Kayak Kak Bella misalnya, waktu dia jadi influencer, I'm sure dia nggak semuanya yang dia terapkan itu diajarin orang. Pasti banyak belajar sendiri. Nanti Bella bisa chat nih kalau saya salah nih Bella, ya. Saya yakin gitu. Ya, dan jadi kita harus kreatif mencari solusi sendiri sehingga kita bisa memiliki pengetahuan yang banyak yang bisa diterapkan nanti waktu mulai dari kuliah sampai nanti bekerja, ya. Kemudian kita harus siap membantu siapapun. Ini pasti selalu diajarin sama orang tua kita ya. Tapi you know what? Waktu setelah kita dewasa juga kita kerja juga itu harus kita terapkan, ya. Jadi nggak salah yang kita diajarin orang tua kita dari kecil, ya. Dan terakhirnya kita punya determinasi. Determinasi ini pantang menyerah. Saat kita udah berdedikasi, belum tentu itu semua jadi mudah. Banyak pasti yang kesulitan yang kalian hadapi, baik lagi kuliah pun banyak, lagi magang pun nanti banyak banget yang kalian hadapi kesulitan-kesulitan itu. Nah, determinasi ini, pantang menyerah ini adalah hal yang sangat penting untuk kalian miliki supaya tidak gagal. Oke, ini ada yang lagi coret-coret. Nah, thank you udah dihapus. Thank you. Alright. Nah, jadi 5 ini tambah pengalaman tadi yang Ana bilang tadi ya, bahwa kita harus sekarang ini kerja sama kuliah sama-sama. Nah, kerjanya itu untuk cari pengalaman, ya. Dan terakhirnya pendidikan tadi seperti sama juga dengan topik kita kerja. Jadi kerjanya pengalaman, kuliah, sekolah, belajar itu pendidikan. Ini adalah kunci agar teman-teman bisa memiliki karir atau bekerja yang baik nantinya. Jadi walaupun tadi kita lihat, wah ada jutaan orang yang nganggur, nyari kerja sama-sama dengan kita. You know what? Kalau kita punya 5 hal, tambah 2 dasar-dasarnya itu pengalaman dan pendidikan, kita akan benar-benar bisa dipertimbangkan. Aku ada contohnya. Nanti terakhir aku akan share. Oke? Nah, waktu kita bekerja dan belajar. Jadi tadi poin pertama kita harus miliki yang 5 hal tambah 2 dasar tadi itu ya, yaitu pengalaman dan pendidikan. Kedua, kita bekerja dan belajar. Seperti topik kita hari ini. Waktu kita kuliah nanti, atau dari sekolah sekarang pun bisa actually. Waktu kalian SMA, itu you can do that actually. Tapi katakanlah waktu kalian kuliah, mudah-mudahan kalian kuliah di MNP nanti, host kita hari ini, waktu kalian ambil, misalnya kalian ambil digital animation. Ada nggak tuh mata jurusannya di MNP? Ana, Kak Ana. Ya. Ada nggak digital animation jurusannya di? Ada dong, Kak. Kak. Animation lengkap, Kak. Awesome. Pas banget nih, actually event management juga, e-commerce logistik aku dengar tadi ada ya? Bener banget, Kak. Dan event management, kalau ini nggak ada? Ada juga. Event, wah ini lengkap, Kak. Animation, e-commerce logistik, dan juga event management, Kak.
Awesome, that's awesome. Oke, so lebih relevan lagi ceritanya kalau gitu. So misalnya nih, kalian mau ngambil kuliah di digital animation di MNP. Kalian bisa cari magang sebagai content creator atau ilustrator. Bisa loh itu pekerjaan magang. Tadi ada yang bilang tadi di chat di awal kan, ada yang bilang mau jadi content creator. Di chat waktu saya tanya, 10 tahun lagi kalian mau jadi apa? But you know what? When you become content creator, bukan hanya untuk diri sendiri, jadi misalnya YouTuber atau apapun, bisa juga kita kerja di perusahaan sebagai content creator untuk perusahaan itu. Bisa, kayak Tokopedia does that, banyak lagi yang does that, right? Gojek, I'm sure there is juga. Jadi kalian bisa cari kesempatan magang di situ, atau ilustrator. Kalau event management, kalian ambil kuliah event management, banyak sekali event-event organizer yang secara online yang membuka lowongan juga. Contohnya kayak mungkin tiket.com, aku nggak tahu kalau mereka ada lowongan atau enggak ya. Tapi kalau Kiostix misalnya, kalian mungkin bisa Google Kiostix, ada mereka event management company-nya yang membuka kesempatan untuk kita semua bisa magang juga. Kalau e-commerce dan logistics, wah itu paling banyak sekarang. Karena semua itu sekarang paling berkembang e-commerce apalagi karena COVID. Nah, jadi kesempatan-kesempatan kita untuk magang sembari kuliah itu banyak banget. Ya, contoh aja nih, ini nih yang 2 coret-coretan ini sedikit agak nggak rapi aku bikinnya tadi ya. Ini adalah contoh lowongan kerja yang ada di Ready untuk kesempatan magang. Jadi kalian misalnya tadi nyambung banget di sini. Kalau kalian ngambil digital animation, kalian mau magang jadi ilustrator, di Ready ada loh lowongan magang untuk jadi ilustrator. Berarti ada nggak kesempatan untuk magang? Ada. Biasanya sih sekarang ini magang itu juga dibayar. Jadi lumayan. Ada uang kantong juga paling nggak. Sembari tadi nambah pengalaman kita. Ya, ada 2 nih yang aku kasih contoh magang di Ready. Internship marketing untuk jadi pemasaran di Jakarta sama internship untuk ilustrator di Bandung. Nah, katakanlah kalian, aduh, males lah kerja sama orang. Sebenarnya nggak boleh loh males loh. Yang namanya hidup itu kita nggak boleh malas, harus hajar terus, usaha terus, jangan cuma main game aja kita hajar terus dan nggak malas. Nah, untuk kerja juga nyari kesempatan itu nggak boleh malas, ya dari zaman muda. Nah tapi katakanlah kalian prefer untuk coba usaha sendiri, mungkin ada yang suka komputer misalnya gitu ya, mau jual-jual spare part komputer, buka toko online, bisa juga. Bisa jualan di Tokopedia, Shopee, something like that. Kan bisa itu. Asalkan kita misalnya udah punya KTP, we can do that. Dan saya pun punya loh toko di Tokopedia, yang awalnya saya iseng-iseng bikin untuk jualan barang-barang hobi saya, dan akhirnya sekarang bisa untuk mempekerjakan 1 orang. Aku nggak urus lagi tuh. Ada adik sepupu saya yang saya suruh untuk ngurusin itu sekarang. Karena udah menghasilkan dalam waktu setahun. Kalian juga bisa ngelakuin itu sembari kuliah, ya, atau sembari sekolah. Atau kayak Kak Bella, jadi Instagram influencer atau jualan produk di Instagram or Facebook. Dan ini adalah yang kalian bisa lakukan bahkan sembari rebahan. Kenapa gitu? Karena pengalaman ini itu juga akan membantu kalian, memberikan kalian kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kalian pelajari di atas tadi. Dan ilustrator bikin konten itu benar Instagram atau Facebook itu bisa digunakan kemampuan kita untuk digital animation, etc. Oke? Kalau ada pertanyaan ngomong ya langsung ya teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa gitu, udah bisa optimalkan pekerjaan kita ya, atau hari-hari kita, bukan pekerjaan, kita bisa optimalisasikan hari-hari kita. Nah, kita harus atur waktunya. Ya, dari muda kita harus belajar nih untuk ngatur waktu. Oke? Kalau aku nih, waktu dulu zaman SMA ya, menuju kuliah ya, this is how I did it. Aku 8 jam waktu itu kerja. Ya, nanti aku share. Waktu dulu aku kuliah, itu aku juga ngajar. Gitu ya, aku ngajar apa? Ngajar musik dulu. Ngajar piano. Aku ngambil accounting, akuntansi, tapi kerjanya ngajar musik dulu di sekolah musik di Perth gitu ya. Jadi aku spend time mungkin 4 jam sehari ngajar, 4 jam itu
mulai belajar untuk buka usaha untuk produksi musik dari zaman kuliah dulu, ya. Lalu 8 jam lagi aku gunakan untuk belajar, habis itu self study, lalu side hustle. Nah ini kalau misalnya kita udah magang, aku kan nggak kerja di kantor dulu ya, tapi kalau kalian kerja di kantor dan magang di kantor, kalian 8 jam akan kerja nih, ya akan fix kerja. Ya udah, setelah itu sisanya kalian gunakan untuk belajar, sembari kuliah, tentunya, lalu kemudian self study, ya, lalu side hustle misalnya tadi yang aku bilang, buka jualan online atau apa, harus dari muda tuh kayak gitu. Dan 8 jam lagi untuk istirahat, untuk ketemu sosialisasi teman-teman, keluarga, ya. Dan memang kalau ditanya, waduh, kok padat banget Kak? Gitu. Harus biasain padat dari muda, ya, supaya pas lagi nanti kalian kerja, nggak kaget. It's easier that way. Oke? Oke, nanti aku jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Ana, nanti kita jawab pertanyaannya di akhir atau sekarang langsung? Di akhir ya, Ana ya? Ya, nanti akan ada sesinya ya. Sip, Oke. sip. Ya, terus ya, share pertanyaan kalian ya. Aku nanti jawab. Kalau nggak sempat ini, nanti bisa kita DM. Nah, this is my final thoughts on this second part tentang bekerja sembari belajar. Tadi aku bilang kan, aku dulu ngajar musik. Sampai Jakarta, aku jadi main musik dulu. Jadi anak band dulu. Gitu, beneran. Ini adalah pas lagi Java Jazz. Dulu aku main sama band, aku jadi keyboardisnya band. Ini Lala Carmela, kalian bisa Google ya. Tapi yang bandnya dulu namanya 10 to 5. Pas lagi kalian masih, mungkin kakak-kakak kalian yang tahu itu. Sekarang mereka udah nggak begitu terkenal. Ya, nah, dari waktu dulu aku ngeband, udah mulai kerja di Jakarta. Setelah itu, aku sembari kerja juga. Nah, lalu 2019 aku udah fokus full hanya untuk accounting dan pekerjaanku yang sekarang. Ya, bukan ready ya, ready belum ada waktu itu. Full accounting, kerja kantoran dan seterusnya. Perubahan ini sebenarnya sebaiknya nggak lakukan. Kalau kalian mau sesuatu, udah tahu apa yang kalian mau jadi dalam 10 tahun, makanya tadi aku tanya ya, 10 tahun lagi kalian mau jadi apa sih sebenarnya? Remember? Ya, ada yang mau jadi ilustrator, ada yang mau content creator, ada yang mau jadi pajak, ya, konsultan pajak, ahli pajak. Fokus dari kalian masih muda. Jadi plan it dari awal, seawal mungkin. Ya, jadi kalaupun kalian bergeser sedikit, agak menyimpang dari konsultan pajak mungkin jadi konsultan accounting, masih sama aja bidangnya, gitu ya. Kalau jadi dari content creator, mungkin jadinya ilustrator saja. It's okay, as long as kalian fokus dari awal, itu menjadi keahlian yang kalian yang luar biasa. Kalau aku dulu nggak ngajar musik, ketimbang ngajar musik waktu kuliah aku kerja di akuntan, mungkin karirnya akan jauh lebih cepat. But that's okay. Everything happens for a reason. Kita belajar dari semua pengalaman kita. Gara-gara aku main musik, jadi banyak teman, jadi banyak network, gitu ya. It's great. Udah pernah juga berpengalaman di panggung yang banyak orang yang nonton. Jadi aku juga bisa nggak canggung waktu ketemu kalian rame-rame gini. Ya, jadi itu semuanya ya kalau memang kita mengambil sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan apa tujuan kita ya nggak apa-apa, kita gunakan sebaik-baiknya. Tapi kalau memang kita juga bisa ya fokus on one thing dan do it well, do it the best that you can, ya, dan pelajari apa hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang kita kerjakan itu, misalnya tadi pajak, ya belajarin accounting, ya belajarin finance juga kalau bisa gitu ya, supaya kita benar-benar well-rounded dalam bidang yang kita tekuni. Dan kalaupun kita mau bergeser, gesernya nggak terlalu jauh, kan jauh banget ya dari kayak gini anak band terus jadi kayak kantoran gini, lumayan jauh kan gitu ya. Oke, so that's the advice that I gave from the point 2 tadi, bekerja sembari belajar. Dan yang terakhir, pastikan kalian ngomong-ngomong nih ada yang nyoret, yang coretin dong. Aku hapus dulu ya, saya nggak ngeganggu. Oke, sip. Alright, dan yang terakhir adalah kita harus memiliki, nggak boleh lupa nih, konteks. Ini nanti kalian Google ya, kalau nggak ngerti artinya. I'm sure kalian ngerti. Tools dan perseverance. Jadi ini ada kan yang kita ngomongin ya, dedication and perseverance artinya. Never give up. Jadi konteks itu apa? Jadi kalau kalian mau jadi ilustrator harus tahu
Illustrator itu nggak sama semua cara taste-nya di setiap bidang. Kalau nanti kalian mau Illustrator misalnya di tiket.com, nggak sama caranya dengan Illustrator misalnya di Zomato, tempat cari makan atau situs-situs yang lainnya, ya. Cara kalian bikin konten untuk Tokopedia mungkin message-nya tidak sama dengan kalau kalian bikin konten dengan Gojek, karena flavor, rasanya, dan konteks dari message pesan yang mau mereka sampaikan, si usaha-usaha ini mau sampaikan, itu beda-beda, ya. Tools-nya pelajarin aplikasi-aplikasi yang relevan, ya, kayak multimedia tools kan banyak banget ya, baik itu yang audio video, termasuk juga yang menggambar kayak Adobe Illustrator dan seterusnya. Dan perseverance ini adalah kita nggak boleh menyerah. Kalau susah, kayak waktu kalian kuliah, susah banget mata ajarannya, nggak boleh nyerah. Kalau misalnya kalian mulai jualan, ditolak sama 1-2 orang, nggak boleh nyerah. Terus usaha terus. Kalau kita sudah punya 3 hal ini, konteks tentang pekerjaan atau apa bidang yang kita sedang geluti, tools-nya, kemampuan aplikasi, kemampuan pengetahuan, terlebih-lebih yang dari kampus sudah kita pelajari, kita terapkan, gitu ya, dan semangat untuk tidak menyerah, never give up, kalian pasti sukses. Ya paling enggak bisa dapat kerja, udah pasti deh. Bisa makan, udah pasti. Oke, itu paling penting. Alright? Nah, kalau nyari kerja nanti di getready.id. Ini prosesnya ya, kalian complete profilnya kayak di depan tadi, lalu nyari kerjaannya, lalu nanti kalian akan dipanggil untuk online interview. Visit deh nanti YouTube-nya Ready Indonesia atau getready.id. Nanti atau Instagramnya jangan follow aja Ready Indonesia, banyak tutorial untuk bisa cari magang di situ. Oke, sebelum saya udahin, aku mau kasih kalian contoh bahwa kerja sembari belajar itu benar-benar ada dan bisa. Contohnya aku ambil dari seorang anak lulusan UMN sendiri. Ini Ana dan Pak Ari dan teman-teman semua, ini benar-benar anak lulusan UMN yang kerja sama aku di kantorku di Batavia Solutions. Ini kantor yang pertama aku bangun usaha sendiri, yang pertama yang aku bikin ya. Renard ini dulu magang di kantor kita. Waktu dia lagi nyelesain skripsi, kayaknya dia ada deh di participants-nya, nggak tahu masih ada atau enggak. Sempat aku lihat namanya muncul. Renard ini, waktu dia lagi skripsi di UMN, dia tuh kerja sama kita. Dia magang waktu kita lagi ada project untuk Asian Games. Jadi waktu itu ngecekin pendapatan Asian Games gitu. Jadi waktu pendapatan tiket Asian Games kita yang kerjain. Laporannya untuk Inasgok waktu itu ya. Nah, dia ini anak computer science. Nah, Renard ini anak computer science, waktu itu dia umur berapa ya? Dia magang di kita umur 20 apa gitu ya. Atau 21 gitu. Nah, dia mengawali karirnya jadi tukang data entry di kita. Tukang data entry, cuma nginput data aja, lalu dia ikut kemana-mana, kadang-kadang nganterin surat juga. Nggak relevan ya sama lulus jurusan dia yang computer science gitu ya. Nah, cuman dia benar-benar tekun. Benar-benar dia punya dedication untuk kerjaannya. Dan dia benar-benar berusaha untuk belajar apa yang dibutuhkan bersama teman-temannya yang lain. Waktu itu kerja di Batavia, apalagi yang waktu project Asian Games itu. Alhasil, si Renard lulus lah tahun 2018 akhir, dan dia baru wisuda kemarin 2019 kalau nggak salah. Ya, dari 2019 dia mulai kerja full time sama kita, 2018 akhir lah dia mulai kerja full time sama kita. Ya kita terima dia kerja, dan gajinya dia dari anak magang kan uang kantong doang tadi kita bilang kan. Dan sekarang si Renard ini, mungkin beberapa ada anak-anak MNP di sini atau UMN di sini, teman kalian ini bentar lagi jadi manajer sudah. Ya, dalam waktu yang sangat singkat, nggak nyampe 3 tahun dari magang jadi manajer. Ya, nanti kalau dia masih ada setelah ini mungkin habis tanya jawab, kalau mau ada nanya juga, kalau dia masih ada bisa kalian tanya langsung pengalaman dia. Ya, jadi saya melihat sebagai seorang pengusaha waktu ngambil dia, kenapa saya pertimbangkan dia, karena dia anak kuliah yang semangat banget untuk magang, kerja, dan bahkan harus lembur pun nggak masalah, ya, nggak pernah komplain, ya. Ini adalah traits yang membuat dia jadi berguna buat kantor, dan akhirnya orang-orang juga menginginkan untuk dia mengerjakan tugas-tugas dari mereka.
dan akhirnya itu juga berguna buat kalian. Oke? Oke. Saya rasa itu aja. Ini by the way kalau kalian follow nanti Ready Indonesia, ini ada event-event kita, pantengin aja lah Instagram biar gampang ya @readyindonesia. Kurasa itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti kalian chat ya. Dan kita bahas pas lagi sesi tanya jawab. Thank you Ana. Thank you teman-teman semua. Oke, thank you Karyo. Boleh dong teman-teman kasih reaction-nya, kasih hati, kasih applause boleh nih untuk Karyo. Keren banget. Aku setuju juga tadi sama yang Karyo bilang gitu ya, kalau everything happens for a reason gitu. Dan kita lagi masa muda begini, justru lagi semangat-semangatnya ya Kak, untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya supaya nantinya kita juga mendapatkan hasil yang luar biasa nih teman-teman. Seperti Karyo yang tadi udah sharing nih, dari band sampai akhirnya bisa mendirikan sebuah perusahaan yang luar biasa gitu teman-teman. Jadi owner dari Ready Indonesia, itu keren banget. Oke deh teman-teman. Oke, langsung kita lanjut kali ya. Kita lanjut dulu. Nanti untuk teman-teman yang udah tanya, nggak apa-apa, tenang aja. Udah aku keep. Nanti di akhir sesi dari pemaparan Kak Bella juga kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya kita langsung panggilkan Kak Bella. Halo Kak Bella. Halo. Nah, oke deh. Boleh nih untuk Kak Bella, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, keren banget tadi Karyo. Ya ampun, aku bener-bener sebenarnya kayaknya poin-poin pentingnya itu udah semuanya dijelasin sama Karyo sih. Itu buat teman-teman perlu banget apa yang Karyo bilang, mulai dari belajar sambil kuliah, gimana cara ngasah kreativitas, yang pastinya anak muda kita harus prepare dari sekarang gitu. Kenapa sih kita harus prepare? Mungkin kan teman-teman ada yang baru selesai UN, udah disuruh mikirin kerja, mikir kuliah aja udah pusing nih jurusan apa. I feel that tuh. Karyo pun ngerasain, Kak Ana di sini juga ngerasain. Kita pas SMA 3, bahkan aku ganti jurusan tiap hari. Jadi otak aku tuh ganti mulu. Hari mau arsitek, besok mau jadi fashion design, besoknya jadi mau IT, besok apa, benar-benar masih bingung gitu. Nah, beruntung banget teman-teman di sini udah dikasih pembekalan, jadi nggak ngalamin kayak aku dulu, buta banget, nggak tahu mau jadi apa, terus nantinya pas kuliah tuh harus ngapain. Enaknya di sini kita udah sama-sama belajar. Oke, kalau gitu aku cuma share. Wait, kok ada telepon? Sorry. Oke, ini screen-nya udah masuk kah? Sudah aman Kak Bella. Nah, ini aku cuma ceritain sedikit aja, kalau gitu sharing aja ya. Berarti ini kan teman-teman, aku Bella Verena, tapi punya nama panggungnya Bella Belly. Soalnya aku suka bikin konten makanan, jadi kan Belly kan perut, jadi kayak Bella Belly, lucu kan. Nah, aku di sini sebagai siapa sih aku? Ini sebutannya buat aku, content creator, host, MC, cast, talent, food runner, and marketing enthusiast. Ini semua aku nggak nemuin sih. Aku belum nemuin pas masih awal kuliah, aku juga nggak ngerti ini tuh apa, aku tuh siapa. Aku ketemuinnya seiring berjalannya kuliah. Jadi di sini aku punya bisnis pisang goreng Labanana. Kalau teman-teman yang di Tangerang, yang di Serpong, bisa mampir ke Start Space. Nanti aku kirimin ke Karyo juga boleh buat teman-teman di Get Ready. Jadi aku start bisnis ini dari aku high school. Nanti aku bisa jelasin ceritanya. Sekarang cabangnya ada di Cikarang sama di Gading Serpong. Terus aku juga sempat nge-host di Super Youth Global TV, ini untuk anak muda. Terus sekarang puji Tuhannya aku masih kuliah, tapi udah jadi Vice CMO atau Chief Marketing Officer di Social Bread by Edozel. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Edozel, YouTuber kayak gitu. Dan di UMN juga aku jadi Miss Best Talent UMN 2019. Nah, kok bisa Bella bisa mencapai semua ini? Sebenarnya aku mau thanks to UMN banget, pakai banget. Karena sebelum aku masuk UMN, aku belum jadi siapa-siapa. Bella Belly bukan jadi siapa-siapa, walaupun sekarang juga belum jadi siapa-siapa juga. Seenggaknya berprogresnya dan belajar banyak banget tuh dari di UMN. Ini aku jadi content creator di Instagram dan juga di TikTok, bekerja sama dengan brand-brand. Terus mungkin kalian ada yang tahu beberapa brand dari sini. Ini masuk di YouTube juga. Ini aku sering collab sama Koe Dozel, TV series, sama Chandra Liu. Mungkin teman-teman tahu kalau UMN cenderungnya tim tuan Chandra Liu, pasti taunya kampusnya YouTuber kayak gitu. Nah, tapi nggak salah, emang benar. Aku langsung ketemu sama Coach Chandranya, sharing-sharing di UMN tuh kayak gimana, ngetawain bareng.
Nah, ini sekilas sekalimat tentang aku. Bayangin betapa aku bangga banget aku kuliah di mana, aku sampai taruh semua ini di setiap aku present. Aku bilang, I am well experienced in promoting brands and even through social media. Terus lanjut lagi, I'm majoring marketing communication at Multimedia Nusantara University. Jadi sekarang aku anak Ilkom, anak ilmu komunikasi marketing communication semester akhir. Semester 7 sih, semester 7 di UMN. Tapi singkatnya, siapa itu Bella? Aku sekarang mahasiswa aktif di UMN, terus bisa dapetin, puji Tuhan, kesempatan dapat beasiswa prestasi angkatan. Ini tuh biasa 10 top students-nya di angkatan untuk setiap major tuh jurusan ya. Terus sekarang jadi content creator juga untuk di Instagram dan TikTok, sambil bangun bisnis untuk Labanana dan kerja full time sebagai Vice CMO di social brand. Gimana ceritanya bisa mendapatkan semua ini? Startnya kalau kita tarik benang cerita awalnya, kita tarik dulu. Nah, ini kita ngelihat journey-nya dulu nih. Aku ngelihat tadi teman-teman ada yang mau jadi content creator. Wow, aku dukung banget, hebat banget. Karena jadi content creator sekarang zamannya gitu ya. Kalau dulu ditanya mau jadi apa, pilot, pramugari. Kalau sekarang jadi YouTuber, TikToker, selebgram. Remember when Kobo Junior said, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Nah, ini sekilas cerita aku bisa build pisang goreng Labanana. Yang aku bersyukur karena aku build dari SMA. Jadi kalau ceritanya, dulu kok orang nanya kok bisa sih bisa punya bisnis sambil kuliah. Aku start pas SMA tanpa mikir muluk-muluk kayak bisnis sekarang gitu. Dulu cuma mikir, waktu itu lagi ngetrennya pisang goreng nugget. Terus akhirnya sama mami tuh iseng, mami bikin pisang goreng. Kita coba lah pakai topping-topping, enak, aku bawa ke teman-teman sekolah pada suka. Akhirnya pada open PO, titik dong Bel, mau dong. Jadi aku buka PO aja di sekolah aku. Dan sehari itu bisa sampai 50 box. Terus aku harus bangun sampai aku dulu sekolahnya di Dian Harapan. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Dian Harapan, dan aku dari Lipo Cikarang. Jadi dari kota pencil gitu loh, di Bekasi. Cikarang tuh ujungnya lagi. Jadi jauh gitu. Terus di Dian Harapan, dan aku anak IPA. Dulu tuh kalau di DH IPA habis semua anak-anaknya isinya. Jadi mau nggak mau belajar. Jadi aku pagi sampai sore sekolah, langsung les, pulang les, belajar lagi sampai bisa jam 2 pagi, jam 1 pagi. Terus nanti jam 4 subuh udah bangun lagi. Karena harus goreng pisang bareng mami, poles-polesin topping. Ya senang aja. Habis itu aku datang ke sekolah jam 6 pagi. Padahal sekolah start tuh jam 7. Jadi udah datang lebih pagi, aku masukin ke kamar ke kelas satu-satu. Aku tulis tuh tadi di video, dulu belum ngerti packaging, udah tulis nama aja. Kan aku suka nulis yang lucu gitu. Dari situ berkembang, dijalanin aja secara konsisten, bener yang kata Kak Reddy bilang, jangan never give up aja. Aku tanpa mikir panjang, aku buka PO setiap hari. Dulu tuh inget banget Senin, Rabu tuh sekolah aku. Terus tiba-tiba sekolah di Cikarang semua pada mau open PO juga. Jadinya aku sampai netapin di setiap sekolah, kamu PSI sekolah ini ya, nanti aku kirimin 50 boxnya, kamu yang kasih, aku kasih uang ke kamu deh, kayak gitu. Terus nanti dari sekolah mana, jadi setiap hari tuh ada open PO-nya. Terus yang serunya yang aku inget banget pas mami aku nanya lagi goreng pisang tuh, Bel, manggilnya nak, kamu nggak malu jualan pisang gitu? Terus aku kayak, loh kenapa harus malu? Kayak mungkin karena di umuran aku pada saat itu belum banyak kan yang jualan. Orang kalau jualan malah dikira, lu nggak punya duit ya sampai lu butuh jualan kayak gitu. Kalau sekarang bangun bisnis dibilang keren, buka online shop keren. Kalau dulu dibilang nggak punya duit kayak gitu. Tapi aku bilang, enggak, ngapain malu, nggak gengsi. Justru aku bangga nih, aku udah bisa
membuat sesuatu di umur yang SMA aku ini. Terus puji Tuhannya berjalan terus, akhirnya dari modalnya tuh cuma modal minyak, penggorengan di rumah, gas di rumah, sama pisang, tepung, udah modalnya cuma itu, nggak ada modal-modal lain. Akhirnya kita ngumpulin dari uang PO dan bisa buka stand sendiri yang tadi. Awalnya nyewa di depan ruko orang, dan standnya itu juga dari hasil modalnya kita jualan-jualan tadi, beli freezer sendiri. Nah, setelah dari depan ruko itu akhirnya bisa pindah ke food court, dan akhirnya bisa di depan ruko sendiri dan buka cabang di Gading Serpong. Buka cabang di Gading Serpongnya aja pun penuh perjuangan tuh, setelah 5 tahun setelah aku di SMA, terus baru bukanya baru tahun lalu pas aku kuliah. Jadi panjang ceritanya, pada saat itu nggak mikir apa-apa, tapi yang aku senengin, kenapa yang Kak Reddy bilang benar banget, siapin plan tuh dari muda. Karena yang kalian bisa banggain tuh cuma umur kalau saat ini, menurut aku ya. Karena udah cepet banget semuanya, progres tuh udah berlomba-lomba. Kalian lihat contoh yang sekarang anak SMA udah dapat 100-an juta per bulan, anak umur 20 udah punya bisnis mana-mana. Oke, kenapa cepet banget ya? Inilah, ya memang sekarang dunia kita udah berkompetisinya dengan cepat. Kalau kita nggak ngikutin dan adaptif, ya kita nggak bisa jadi siapa-siapa, sayangnya kayak gitu. Tapi emang semua punya progres dan time-nya masing-masing. Tapi kalau kita bisa punya kesempatan buat mulai lebih cepat, kenapa enggak? Karena kalau misalnya sekarang kita buka bisnis, oh ya keren ya kamu buka bisnis, ya udah. Tapi kalau misalnya ada ngomong buka bisnis di umur 17 tahun, keren banget langsung. Dari yang keren doang jadi keren banget. Misalnya kamu dapat 10 juta, Bella Verena dapat 10 juta per bulan. Kalau buat Kak Reddy mah mungkin biasa aja gitu ya, udah jabatannya CEO. Tapi coba ngomong, Bella Verena 10 juta per bulan, umur 17 tahun. Orang kayak, gimana caranya umur 17 tahun bisa 10 juta? Orang amazed. Jadi teman-teman di sini kita prepare biar bisa ngalamin hal yang sama kayak gitu. Terus juga gimana sih? Ini dia cerita aku di UMN. Kak, kalau bangun bisnis gitu biasanya kan pada nggak lanjutin kuliah, pada udah gitu terbengkalai kuliahnya. Kalau dari aku sendiri nggak boleh. Edukasi tetap harus nomor 1. Karena bayar kuliah tuh nggak murah guys. Kalian pasti ini udah siap-siap mau kuliah juga mikir kan, kuliah ada biayanya, orang tua aku awal biayain, aku nggak boleh sia-siain. Jadi di semester 1 aku awal masuk, aku langsung ikut semua kegiatan. Nih awalnya aku ikut teater katak. Ini nanti kalau kalian ke UMN, ada tuh teater seru banget. Aku kebetulan dapat peran utama untuk inaugurasi katak. Jadi kita kayaknya selama 5 bulan lebih, itu benar-benar latihan setiap hari. Jadi kelas tuh jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau kuliah tuh nggak kayak sekolah, teman-teman. Jadi kayak lebih fleksibel sih, ada jam istirahatnya, ada kelas-kelasnya, kadang bisa bolong. Nah, nanti setelah jam 5, aku sampai jam 10 malam tuh latihan teater. Tapi seneng banget pas bisa perform dan bisa kenalan sama banyak banget. Kenapa penting banget aktif di kampus? Karena yang pertama, itu relasi. Relasi itu nomor 1. Yang kedua, melatih skill kita. Yang di kuliah ini, mungkin kalau selama ini sekolah kita cuma teori aja. Justru kuliah ini adalah tempat kalian buat belajar skill lebih dari teori. That's why kalau teman-teman kuliah nanti, aku saranin seaktif mungkin apapun yang kalian bisa ambil kesempatannya sesuai yang kalian suka. Karena dari katak ini sendiri aja aku jadi bisa kenal kakak tingkat. Padahal kan masih maba gitu ya, kita maba nggak kenal siapa-siapa. Karena aktif ini jadi ini ngaruh banget ke pekerjaan. Sampai sekarang banyak kerjaan yang datang masuk ke aku, kan dulunya satu organisasi kayak gitu. Bahkan sepenjak kuliah, pas along the journey, pas di university-nya, banyak kerjaan, itu juga dari teman-teman organisasi aku, kayak gitu. Karena kalau kita udah join dalam organisasi, mereka tahu work ethics-nya kita kayak gimana, kita orangnya seperti apa, gitu. Terus dari katak ini, aku jadi mulai main film, buat film-filmnya anak-anak film UMN. Itu dari yang nggak dibayar kok teman-teman. Aku ya seneng aja, nggak apa-apa, oh kenalan ada kakak tingkat yang baru. Padahal aku syuting tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Itu 2 hari berturut-turut. Karena dia ngambil ceritanya konsep tentang kayak subuh-subuh gitu. Tapi aku don't mind at all. Tapi dari situ, karena dari film itu menang Best Movie. Yang diliatin sama 2 angkatan anak FTV-nya UMN, which is itu udah banyak banget, berapa ratus orang. Dari situ, barulah aku nongol bisa jadi host
di Global TV. Jadi semuanya benar-benar start dari nol, aku nggak pernah mikir bisa sampai situ. Terus aku nggak puas, walaupun udah maksudnya udah ada pencapaian yang kita dapetin, jangan pernah puas di situ. Terus aku masuklah, jadi kalau kalian nanti masuk kuliah kan ada ospek ya. Enaknya di sini yang aku rasain di UMN, ospeknya tuh bener-bener kekeluargaan banget. Kalian bener-bener dibimbing sama kakak mentornya. Aku dapet kakak mentor dan dapet keluarga baru. That's why itu yang menginspirasi aku mau jadi mentor tahun depan. Akhirnya aku jadilah mentor buat OMB, namanya Orientasi Mahasiswa Baru. Dan itu ketemu adik-adik kelas lagi, anak-anak baru. Dan itu jadi koneksi lagi. Dari walaupun adik kelas jangan kita remehin, bahkan dari adik kelas malah yang bisa ngasih kita relasi atau insight juga. Setelah itu aku sambil jadi Mr. Miss UMN, ini duta kampus. Ini yang bikin paling banyak pengalaman buat aku, karena di sini aku perform di depan 3.000 orang, di depan Miss Indonesia, di depan Putra Indonesia, belajar selama 1 tahun, aku ada mini karantinanya, belajar cara attitude kita, jadi benar-benar kelatih untuk semua skill-nya kita. Gitu. Ini sebenarnya tadi aku bikin poin singkat, tapi udah banyak cara disampaikan tipsnya, jadi aku cuma seupritnya aja. Jadi aku ada terapin namanya PTC, gimana sih cara kuliah sambil kerja. Yang pertama, kamu harus tahu dulu passion kamu apa. Kalau passion itu apa sih? Ini aku suka banget dari Kak Raditya Dika. Kadang kita tuh selalu bingung, passion tuh apa yang orang ngomongnya bilang, ya udah apa aja yang lu suka. Nah, terus saya mikir, ya kalau gue suka tidur tuh ngapain gitu. Coba teman-teman chat deh, mungkin passion apa, sukanya apa, hobinya apa deh, hobi aja. Aku mikir, kalau passion cuma sekedar artinya apa yang kita suka, ya aku suka makan, terus aku bisa ngapain gitu. Kayak ngapain, gue makan emang dibayar sama orang, enggak juga kan. Terus akhirnya aku nemulah kalimat ini dari Kak Raditya Dika. Apa yang kita rasain kayak lagi main-main, tapi orang lain lihatnya kayak lagi kerja. Itulah passion yang aku pegang. Karena sejauh ini dengan aku jadi content creator, dengan jadi vice CMO, orang lain lihat, ya ampun Bel, kamu sibuk banget, kamu gimana cara bisanya? Terus tapi aku ngerasain, kok gue ngerasanya kayak nggak kerja gitu ya, kayak ya udah nyantai aja, kayak seru aja, kayak main gitu. Kayak orang bilang, ih bangun bisnis sambil kuliah gimana rasanya? Nggak hektik apa? Menurutku karena aku sejalan dengan jurusan aku yaitu marketing, aku ya enggak sih, aku seru-seru aja, aku bisa implementasiin apa yang aku belajar dari kuliah. Jadi mata kuliah yang diajarin, kayaknya nih lucu juga dipraktekin. Jadi aku eksperimen di bisnis aku. Jadi ladang bisnis itu keuntungannya itu bisa buat kita praktekin langsung gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah, kalian mau start bisnis itu oke banget sesuai dengan apa yang kalian suka. Yang kesannya kalian kayak lagi main-main. Contoh ada yang lagi contoh aja deh. Orang kalau zaman dulu nganggep main game itu nggak bagus. Orang tua pasti marah, kamu main game mulu. Kalau sekarang, ya support aja kalau kamu mau jadi pro player. Kayak kamu mau masuk Mobile Legends, kayak mau masuk EVOS, kayak mau masuk apa. Asalkan orang lain lihat kamu kerja, ada hasilnya. Kalau orang lain ngeliatin kamu juga tetap kayak main-main, ya itu ya namanya main-main gitu. Mungkin aku sukanya makan. That's why aku jadi content creator di bidang makan. Orang ngelihatnya, ih kamu store visit mulu ya ke sini sana sini buat bikin video. Aku bilang ya aku bisa makan gratis terus dibayar, ya aku seneng kayak gitu. Nah kalian harus nemuin nih apa sih yang kalian suka, yang kalian anggap kayak main-main tapi orang lihat kalian kayak kerja dan membuahkan hasil gitu. Setelah itu yang paling penting bener banget kata Kak Redi, time management-nya. Tadi Kak Redi kasih lihat 8 jam dia buat belajar, 8 jam buat side hustle. Itu juga, ini emang harus diterapin, teman. Aku tetapin nih, teratur tapi fleksibel. Harus banget aku time-nya selalu di-schedulein. Harus sesuaiin, kalian tahu prioritasnya kalian. Jadi pagi sampai sore ya kampus, habis itu sore sampai malam organisasi. Habis itu sisanya, sehabis organisasi, aku ngurusin bisnis tuh sejam 2 jam. Habis itu baru belajar. Tapi emang harus ada yang dikorbanin. Netflix-nya cuma bisa weekend, kita tahan. Main game-nya juga bisa weekend. Hangout-nya juga weekend. Terus chat-chatan gitunya di sela-sela pas break kelas. Jadi harus pinter nih, alokasinya kemana.
Terus juga no excuse sih, kayak bilang, aduh bisnis tuh berat banget. Sebenarnya enggak. Kalian alokasiin aja sejam atau 2 jam per hari. Itu kan sejam per hari aja. Tapi kalian do it secara konsisten. Nah, itu yang bakal membuahkan hasil. Karena kunci terakhirnya kalau kalian mau bersukses, mau maju atau enggaknya, sesuatu yang kalian jalanin itu adalah konsisten doang. Kalian luangin waktu kalian dan pikiran kalian ke situ. Gitu. Kalau tipsnya kerja sambil kuliah yang aku rasain selama ini. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba itu bisa banget. Mungkin kalian ada yang pengen gitu tapi takut. Aku pikir mulai aja dulu. Terus ini habisnya apa ya? Aku juga lupa. Oh, udah sekian kayak gitu dari aku. Dan kalau misalnya teman-teman benar yang kata Kak Redi, jangan sampai kalian kita ngomongin bisnis mulu, malah malas kerja buat orang. Perlu juga, aku bangun bisnis tapi aku kerja di Social Bread. Social Bread nih, social media agency-nya Koe Dozel. Sebelum jadi Vice CMO, aku dari nol, benar-benar dari nol. Dari gaji UMR, mungkin Kak Redi tahu lah, kalau kalian tahu nanti tuh gaji UMR paling aku 3 juta, masih under UMR. Aku selama setahun. Tapi karena aku selalu berusaha ngasih yang terbaik, inisiatif, dan speak up, mulai pelan-pelan dinaikin, jadi senior dinaikin, dan akhirnya bisa jadi Vice CMO. Jadi jangan mentang-mentang kita sekarang mikir entrepreneur aja, jadi nggak mau belajar dari orang, kita tetap harus perlu belajar. Makanya that's why magang itu tetap penting, buat kita pelajarin dulu. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, wow, keren banget ya. Aku tuh sampai dari tadi tuh dengerin Kak Bella, wah, ngelongok-ngelongok gitu. Mungkin teman-teman boleh dong kasih reaction-nya dulu buat Kak Bella. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Aku juga setuju banget nih sama Kak Bella tadi. Di mana setiap kita berada itu mungkin ada peluangnya. Cuman tergantung kitanya aja nih, mau mulai atau enggak. Nah, kata Kak Bella tadi juga bener. Gak ada salahnya kok buat mulai dulu gitu. Karena kita nggak akan ada yang pernah tahu kok nanti ke depannya kita seperti apa. Yang penting kita memberikan yang terbaik gitu ya Kak Bella ya. Wah, luar biasa banget ya malam ini ya. Aku bener-bener sampai cengok-cengok gitu dari tadi, dari Kak Rio, dari Kak Bella. Wah, luar biasa banget. Oke deh, nah ini dia nih Kak, waktu yang ditunggu-tunggu dari semua peserta nih pada malam hari ini. Sesi Q&A, biar bisa langsung tanya-tanya jawab dong nih sama kakak-kakak ini gitu kan. Oke, mungkin boleh ya, langsung aku bacain aja kali ya Kak ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Nah, yang pertama dari Agnes Jessica. Kira-kira cara bisa produktif bagi waktu kerja dan kuliah itu gimana ya, Kak? Nah, ini ada berhubungan juga nih sama time management yang tadi Kak Rio dan Kak Bella udah sampaikan ya. Dan saya ada impian untuk kuliah di luar negeri, especially di Aussie. Saya baru kelas 9, tapi udah kepo aja gitu nanti kuliah mau gimana. Udah kepikiran nanti lanjut SMK, ambil akuntansi. Wow, adakah tips yang bisa ditanamin buat yang masih kelas 9 nih, atau yang udah SMA, biar bisa termotivasi untuk kuliah sambil kerja? Boleh. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau jawab ya? Dari Karyo mungkin boleh. Bella dulu lah, Bella dulu biar sama-sama. Oke, dari Kak Bella. Yang dekat nih Bella dulu, nanti aku tambahin aja. Wah, oke. Jadi tips biar kepikirannya kerja saat pas kuliah nanti ya. Itu dari siapa tadi? Dari Agnes Jessica. Oke. Hai Agnes. Keren banget kelas 9 udah bisa mikir kayak gini. Menurut aku kamu udah mikir kayak gini aja udah one step ahead banget dari orang-orang seumuran kamu. Sebenarnya tipsnya apa ya Kak Redi? Aku juga bingung loh. Menurut aku ya itu tadi saran dari aku supaya kamu punya motivasi buat kerja sambil kuliah, itu yang tadi aku bilang. Satu hal yang bisa kamu banggain adalah umur kamu dari pencapaian kamu. That's why kamu harus mulai lebih dulu dan lebih cepat dari yang lain kayak gitu sih kalau motivasinya. Mantap. Aku tambahin ya, Bel. Boleh, Ya. Kak. Oke, thank you. Tadi bener banget, Agnes, kamu kelas 9, aku waktu kelas 9 dulu mikirnya cuma main basket, ngeband kecil-kecilan, ya kan, terus ini, lihat, wah, yang teman cewek itu cantik ya, dan baru mulai itu kan, baru mulai kan, dulu zaman kita masih SMS-an sama chatting gitu. Oke, tapi untuk jawab secara serius ya, Agnes ya, itu kamu membagi waktunya kerja dan kuliah. Nanti waktu kamu di SMA, kamu awali dengan membagi waktu, ntar lagi mau SMA nih ya, ntar lagi nih,
kamu mulai membagi waktu dengan antara belajar sekolah, nilai harus bagus ya, karena nilai nggak bagus, nilai udah bagus aja belum menjamin kita bakalan jago kayak Bella, kayak teman-teman yang lain udah pada kerja dan jadi jadi mungkin content creator yang sangat ternama sekarang ini. Tapi nilai kita bikinlah sebagus mungkin. Nah, tapi sembari itu kamu coba latih diri kamu untuk ikutan OSIS. Ya. Jadi abis itu ikutan aktif olahraga. Ya. Nah, sembari kamu nih mulai post konten di sosial media secara rutin. Misalnya inspirasi kamu Bella, ikutin Bella misalnya gitu, jadi inspirasi aja. Jangan ciplak plek-plek, itu nanti nggak original, nanti nggak interesting. Ya nggak Bella? Kamu juga kan pasti nggak nyiplak plek-plek gitu dari orang lain kan, tapi pasti ada inspirasi lain kan Bella ya? Yes. Ada kan? Iya, exactly. Nah, coba Agnes kayak gitu, dari kamu mulai membiasakan diri untuk kayak tadi Bella bilang, rutin, terstruktur, walaupun fleksibel, tapi fleksibel itu hanya untuk saat-saat yang tidak terduga. Misalnya tiba-tiba mama minta nih, temenin dulu belanja. Kalau mama minta susah tolak ya ikutin gitu kan. Tapi nanti jangan lupa pivot balik lagi ke yang sudah jadwal kamu bikin. Mulai bikin kalender di handphone kamu. Ya, itu kan biasanya untuk orang kantoran doang. Mulai ngeblok kalender kamu. Ya. Baru setelah itu, kalau kamu udah membiasakan diri untuk kayak gitu dan ukur perkembangan sosial media kamu. Hari demi hari, ya kan, minggu demi minggu. Kalau kamu gunakan Instagram, coba lihat ininya, insights-nya, ada makin meningkat atau enggak. Lalu kalau udah rame, udah bisa mulai monetize, coba mulai promoin produk kamu atau jualan di situ. Nah, kalau kamu sudah mulai membiasakan diri dari muda, dari SMA, kayak Bella tadi dari SMA, membuka usaha dan harus disiplin dengan waktu, nanti waktu mau kuliah pasti udah terbiasa untuk terstruktur. Ya, itu yang bagian pertama. Nah, by the way, bisa selalu enjoy untuk belajar atau kerja itu kalau ini ya namanya belajar sama kerja itu pasti boring at the end of the day, pasti ada momen-momen bosannya. Bella aja yang kayak seru kemana-mana, makan seru, kayak aku lah ngeband dulu. Wah, seneng banget kan awal-awal pas lagi masih SMP, SMA, pingin banget nih ikut ngeband sama orang-orang di panggung, aku nonton TV. Kerjain tuh, masuk situ, bikin lagu untuk TV lagi kadang-kadang gitu kan. Wah, bosan juga tapi lama-lama. Jadi gimana kita nggak bosan dan selalu enjoy untuk kerja itu tergantung kitanya. Kita harus benar-benar nikmatin. Nikmatinya bukan aktivitasnya, tapi proses bikin bagus, bikin lebih jago, bikin lebih lagi, bikin lebih lagi, bikin lebih lagi. Kayak proses push rank. Kalau main Mobile Legends itu kayak cuman mau naik push rank sekali itu sudah achieve dah, terus kayak bosen lah cepet kan, mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Oke? Nah, yang terakhirnya tadi tentang kuliah Ko-Ozi. Apakah tips yang bisa tanamin yang buat masih kelas 9? Nah, nonton YouTube aja. Banyak tentang bekerja di perusahaan-perusahaan akuntansi, konsultan akuntan yang kayak Pricewaterhouse, Ernst & Young, jadi itu bisa jadi inspirasi kamu. SMA, waktu kamu bukan untuk langsung fokus kerja itu, tapi fokus bidangnya yang kamu dan bikin pertemanan kamu. Ya, karena bisa berteman itu penting banget untuk kamu gunakan nanti waktu kamu udah dewasa. Udah udah bekerja, udah kuliah. Penting banget karena bukan hanya tadi kan Bella bilang, ya kan dia juga karena banyak dikenal orang dan mengenal orang makanya bisa dapat kesempatan-kesempatan. Ya kan? Nah, kalau Bella nggak membiasakan diri untuk berteman dari waktu SMA, SMP, jadi canggung, kikuk, susah nanti kita berteman, susah kita mendapatkan network. Oke, jadi itu tipsnya. Kalau pergi ke Australia, itu coba kalau bisa dapat beasiswa, kenapa enggak? Tapi kalau enggak, consider MNP. Consider that, never like Bella dari UMN become who she is right now. Renard, nih ternyata tadi ada Renard by the way, Ana. Si Renard di Delantino itu anak lulusan UMN kalian yang staff di kantor kita yang jadi konsultan. Bayangin, ini anak pernah jadi konsultannya notarisnya Wapres. Anak UMN. Iya kan? Sekarang ini kita ada proyek kemarin, dia mempresentasikan notarisnya Wakil Presiden. Lulusan UMN loh, you should be proud, right? Yeah, Bella making everyone proud, and Renard juga ya. Tapi, you know what? Kuliah di dalam negeri, di luar negeri, it doesn't make any difference tergantung kita.
Oke, aku dari luar negeri, aku nggak ngerasa lebih jago daripada anak teman-temanku yang lain. Banyak yang lebih jago dari teman-teman dari aku. Ya, it's just the opportunity. Kalau kita keluar negeri, ya bagus kita syukurin. Tapi nggak usah dipaksain. Kalau nanti kamu keluar negeri, ya bikin yang terbaik persiapannya yang tadi aku bilang itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Agak panjang, tapi mudah-mudahan berguna. Thank you. Wow, insightful sekali. Thank you banget Kak Rio sama Kak Bella. Bener banget sih. Mungkin bener juga ya kalau misalkan kita menjalani sesuatu hal itu harus menikmati proses ya Kak ya. Begitu ya Kak Bella dan Kak Rio. Karena proses itu yang membentuk kita juga gitu. Soalnya Oke kalau deh. mau tujuannya doang, bosen nanti cepat. Bener Bosen. banget. Just enjoy the process. Betul, bener banget. Harus dinikmati setiap step by step ya yang kalian jalani prosesnya itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak, dari Mesrawati nih, Kak punya tips atau saran gak sih untuk saya dan mungkin juga untuk teman-teman lain yang belum punya tujuan pasti untuk kedepannya seperti apa? Atau punya banyak pilihan nih, tapi agak jauh dengan skill yang kita punya. Kayaknya ini kegalauan anak muda nih ya Kak ya. Oke, boleh dijawab nih Kak. Ini langsung ke ahlinya aja, ke Karyo nih. Aku masih anak Waduh. muda juga kan, masih yang galau-galau gitu kan. Mana sih pertanyaannya? Coba aku lihat dong. Siapa nih? Aku lagi nyari Yang Denny ya? Dari- Denny Nugroho, bukan? Dari Bukan. Mesrawati Kak. Mesrawati. Mm-mm. Oke, anyway. Tadi pertanyaannya coba ringkasnya gimana tadi? Oke, jadi punya tips atau saran gak sih nih Kak, mungkin untuk teman-teman yang belum pasti nih tujuan pasti ke depannya mau kayak gimana, atau mungkin sebenarnya punya banyak pilihan, tapi jauh dengan skill yang kita punya gitu. Nah itu harus gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya bukan aku lah expertnya, Bella. Kamu itu pas relevan banget. Tapi kalau oke deh, kali ini aku mulai duluan deh, gantian. Jadi kalau itu skill itu sebenarnya sesuatu yang bisa dipelajarin. Apalagi zaman sekarang, everything itu bisa di-learn. Kita bisa jadi kayak akuntan, belajar kuliah akuntansi, tapi tiba-tiba jadi DJ, itu bisa banget. Karena semuanya bisa di YouTube sekarang. Ya nggak sih? Ya kan? Bahkan jadi DJ, modal komputer pun sama software yang kita download, bayar murah, itu bisa jadi bikin musik yang ala-ala DJ. Ya kan? Apalagi bikin content creator dan seterusnya juga, kita bisa do it ourselves gitu. Skillnya pasti Bella juga nggak langsung otomatis jadi content creator kan, belajar dulu kan Bel, latihan sendiri dulu kan, ya nggak sih? Bel, share deh, sempat nggak kamu waktu itu cuman ada waktu mulai likes-nya cuma 10, 20, kan sekarang kan ribuan, pernah nggak sih? Bahkan guys, produk pertama yang aku endorse itu nggak dibayar, terus produknya itu sabun cuci muka dari Sabun Sirih. Jadi kayak nggak tahu apa gitu, tapi ya dari nol banget, bukan yang langsung yang kayak wow gitu. Jadi skillnya berarti dipelajari sendiri kan, dilatih sendiri kan? Benar. Nah, so menjawab yang tadi itu, kalau kita pingin sesuatu dan kita bilang itu jauh dari skill kita, itu nonsense. Skill itu bisa dilatih, kecuali kita punya keterbatasan fisik. Dan mungkin aja ada, kayak aku misalnya nih, aku nggak bisa jongkok literally karena dulu cedera lutut pas lagi basket gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menyangkut hal-hal yang harus kayak misalnya narik dari waktu aku berlutut atau apa agak susah karena keterbatasan fisik. Tapi kalau nggak ada halangan seperti itu, skill semuanya bisa dipelajarin, apalagi zaman sekarang. Ada YouTube gratis, ada Ready Belajar, sponsor dikit. Ada Ready Belajar gitu kan, materi e-learning yang di Ready, getready.id gitu ya. Itu juga ada, you can learn all things there. Apalagi ada institutions kayak MNT yang kita bisa belajar hal-hal yang bisa dipraktekkan, langsung diterapkan. Itu kan sarjana terapan kan, Ana ya. Gitu. So skills bisa pelajari. Tapi yang paling penting bukan apa impian kita dan pilihan kita terhadap skill kita, bukan. Pilihan-pilihan ini kamu milih satu atau dua, itu tergantung kamu mau jadi apa 10 tahun lagi. Aku bilang tadi, if I was to look back, dulu Bel, aku dulu kayak anak gitu, main musik, kerjain musik gitu ya, ditawarin jadi magang di accounting, enakan ngajar musik lebih keren, terus duitnya lebih mahal dulu duitnya gitu bayarannya dibandingin magang. Aku ingat waktu di Australia dulu magang di accounting firm $15 sejam kalau nggak salah. Ngajar musik $25 setengah jam. Ya enakan gue ngajar musik kan lebih seru lagi kan gitu kan. Lebih menarik ya Kak? Iya, exactly Ana. So, tapi
if I was to think about, okay, gue bakalan fokus cuman untuk jadi buka accounting firm sendiri, karena aku punya accounting firm itu yang tempat si Renar tadi kerja itu ya, consulting firm. Jadi kita tuh konsultan untuk, termasuk untuk Kementerian Keuangan, kita udah mengerjakan beberapa proyek untuk Kementerian Keuangan gitu juga. Nah, jadi kalau aku udah tahu nih, okay, I'm gonna focus on that, gitu ya. I wouldn't spend my time on music, right? I would do that untuk for fun. Dulu itu jadi mata pencaharian sampingan yang sempat jauh lebih gede daripada gajiku waktu aku kerja di PwC. Padahal PwC itu perusahaan yang sangat besar, gitu kan. Nah, jadi I would focus on that, right? Nah, itu dia. So, you gotta focus on what you want to do in 10 years time. And then, pilih skill dan latih skill itu dari sekarang. Ya, bahkan aku pun waktu bikin musik pertama juga waktu dan Ana dulu cuma $1,500 dibayarnya. Ya, bikin musik pertama 2006, 2005 baru pulang dari Australia, nggak punya alat guys, ya, itu komputer desktop tua, nggak punya, itu harus dibikin inputnya tracknya itu rekaman gitar yang agak jazz gitu, tapi nggak punya gitar elektrik, jadi aku ambil gitar akustik punya orang tua aku yang dulu belum sempat beli karena baru pulang, aku ambil gitar akustik yang punya orang tua aku dulu, ambil mic karaoke murahan harga puluhan ribu, ku jepit pakai di antara kakiku, ku rekam lah itu biar meyakinkan, aku efek-efekin lah di rekamannya. Bayar. Habis itu ya udah naik dan naik lagi. Dan so itu semua juga skill yang aku pelajari sendiri dari nol juga. Oke, jadi jangan jadikan skill itu hambatan. Yes. But envision yourself what you want to be in 10 years time. And focus on the things that you need to do to get there. Wow, keren banget ya. Benar-benar kayak learning by doing juga gitu ya Karyo ya. Gak melulu kayak apa yang aku punya baru aku kerjain. Gak juga nih teman-teman. Mungkin Kak Bella juga nih bisa sharing ya Kak. Gimana sih learning by doing-nya Kak Bella nih sampai bisa di titik sampai proses di saat ini gitu Kak. Kalau dari aku, kalau emang benar yang Kak Radi bilang. Nah, untuk tujuan, apalagi kita masih muda, emang nggak segampang itu buat dapetin tujuan secara langsung. Nggak mungkin kita langsung tahu, oh aku pengen change the world. Agak, oh how gitu, gimana? Nggak kepikiran gue besok mau SMA di mana aja, pasti bingung. Ya, kalau teman-teman masih belum bisa terlalu lihat yang clear or big vision, just imagine you, yang benar kata Kak Radi, in 10 years. Kalau in 10 years juga masih kejauhan, coba tarik ke 5 tahun. Dulu aku tuh ketolongnya karena dari dulu aku suka journaling dari SMA. Anak sekarang juga suka jurnal kan. Apa nulis di agenda, nulis. Nah, aku tuh nulis setiap hari what to do-nya. Terus ada satu page itu disuruh bikin gini, draw yourself in 5 years. So kayak nggak kebayang. Tapi challenge yang kayak gitu, coba deh teman-teman. Ambil kertas, terus pena, draw yourself in 5 years. Aku waktu itu gambar, aku pakai jas, kayak jas yang ibu-ibu kayak di drama Korea gitu lah, yang kayak woman banget gitu, womanpreneur. Dan dari situ sampai detik ini, aku setiap nggak ada tujuan, aku ngeliat, dulu gue gambar kayak gini, itu yang jadi patokan aku, walaupun itu benar-benar sketch banget, tapi itu secara nggak langsung ngelatih pola pikir kita, oh aku mau jadi bos, aku mau jadi career woman, jadi kayak I wanna be a good leader, kayak selalu ke imagine di bayangan aku, dan itu pun yang aku lakuin kayak gitu. Nah, aku setiap tahun itu punya goals, jadi teman-teman perlu set goals-nya. Pasti kalian juga punya goals. Misalnya this year masuk SMA, atau enggak this year rata-rata raport 90, this year keterima di kuliah, ikut organisasi apa-apa. Itu aku tulis semua. Bahkan aku buka cabang Labanana itu aku tulis at that year aku harus udah dapat posisi di kerjaan, udah harus buka cabang Labanana. Bahkan aku targetin konten Instagram harus post setiap gini-gini, konten TikTok rajin gitu. Bikin aja goals-nya kalian. Nggak perlu yang langsung tahu tujuan hidup kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian bakal learning by doing, by mistakes. Jangan pernah takut mulai. Orang takut mulai, reason-nya cuma satu, takut gagal. For me, I never lose. Aku nggak pernah kalah. For me, I win or I learn. Kayak gitu. Nah, itu yang harus teman-teman juga terapin gitu. Nanti dari situ mulai kelihatan, dan akhirnya aku nemu purpose hidup aku apa setelah lewat ini, yaitu blessed to be a blessing. Ya nggak muluk-muluk yang kayak I wanna be a superhero, enggak, ya udah
aku diberkati Tuhan gini dan aku mau jadi berkat, apa yang bisa aku lakuin kayak gitu. Terus kalau untuk nanti skillnya masih jauh, jadi aku selalu ingatnya gini yang jadi motivasi. Kita semua mau orang hebat. Karyo di sini jadi CEO-nya Ready. Aku jadi content creator. Ana di sini jadi MC dan teman-teman di sini. Kita semua punya waktu yang sama. Sehari 24 jam. Kita punya akses internet yang sama. Tinggal apa yang kita akses. Apa isinya. Kayak gitu. Teman-teman, kita punya 24 jam. Anggap kita punya 1 jam. Ada yang milih buat main game. Ada yang milih buat nonton Netflix. Ada yang milih buat denger podcast. Ada yang milih buat baca buku. Nah, jadi kalau kalian masih kata jauh, lihat lagi, tarik lagi. Aku pilih apa ya? Apakah aku pilih sesuai yang mendekatkan skill aku? Aku berusaha cara manage waktu buat belajarnya tuh gimana. Aku kan biasanya nyetir. Aku selalu dengerin podcast yang di Spotify, Raditya Dika, itu bagus, banyak buat anak-anak SMA juga. Kadang kalau aku mau tahu yang lagi update tuh Deddy Kobuzer, kadang TED Talks kalau yang lebih berat, kayak gitu. Jadi berusaha cari tingkatin upgrade lah level quality-nya kita, kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman juga bingung ke depannya mau kayak gimana, karena aku pun pas milih jurusan susah banget, setiap hari aku ganti. Karena aku anak IPA. Aku kuat di matematika, aku suka banget fisika. Jadi nilai IPA aku bagus. Terus aku agak terkecoh di situ. Aduh, apa aku arsitek ya atau food tech? Soalnya aku suka makanan, tapi aku maunya berbau IPA karena aku nggak mau sayang. Tapi aku pikir, tapi kayaknya aku nggak mau seumur hidup aku jadi di dalam lab kayak gitu. Karena setiap orang beda-beda. Aku pengen ketemu orang. Terus aku mikir apa marketing ya? Karena orang bilang aku cocok ketemu orang. Tapi aku mikir sayang tapi IPA-nya kayak gimana, marketing aku udah jago ngomong, udah bisa belajar sendiri, terus terlalu banyak mikirin yang sini sana, jadi saran dari aku cukup apa yang kamu suka, kamu lakuin itu terus menerus, itu yang bikin kamu happy aja dan bisa kamu explore lebih dalam dan bisa jadi the best of it, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, wow, benar-benar emang nggak ada salahnya gitu ya teman-teman ya untuk keluar dari zona nyaman juga nih gitu. Oke, ini langsung aja nih pertanyaan memang cukup membludak gitu ya. Oke nih, dari Yohanes Leonardus. Atau ini, gimana sih caranya agar tidak malu dalam memulai suatu bisnis? Bagaimana kita dapat keluar dari situasi sering memikirkan apa kata orang lain nih? Mungkin boleh nih Karyo, dari awal yang sudah merintis, gimana sih caranya supaya, aduh, aku supaya bisa mau mulai gitu. Jadi aku mulai merintis usaha itu bukan dari yang Batavia sebenarnya. Mulai merintis usaha dari yang zaman aku bilang mulai bikin musik. Karena musik itu jadi actually usaha aku. Gitu ya, bikin produksi musik untuk di iklan TV, bahkan acara TV, waktu itu namanya Bumper. Kalau sekarang kan udah gampang ya, Ana pakai audio jungle untuk kita klip-klip loops-nya dulu harus dibikin. Belum banyak yang kayak gitu. So I used to do that. Alright, jadi tipsnya itu adalah gini. Itu nggak ada technical things-nya ya. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya. Kalau kita terlalu memperdulikan apa kata orang, ya tentunya kita perlu peduli ya. Kita perlu peduli karena untuk melihat apa sih yang kurang dari kita biar kita bisa sempurnakan diri kita. Tapi kalau kita terlalu mendengarkan omongan cibiran, atau sinisan gitu ya dari berbagai macam orang yang sebenarnya mereka nggak ada hubungannya, mereka bukan ibu kita misalnya, mereka bukan adik kita, kakak kita, atau pasangan kita kalau udah yang berpasangan gitu ya. You know what? Seringkali mereka nggak tahu sepenuhnya tentang kita dan apa tujuan hidup kita. Ngapain kita biarkan orang lain menentukan nasib kita ke depannya? Bella kayaknya Ani tadi mau ngomong apa, Bel? Setuju banget. Iya kan? Terus apa? Terus kalau misalnya kita dengerin mereka nih kan, oh iya, ngapain lo kayak aku buka online shop, tau nggak online shop itu apa? Kartu basket. Basket, nggak? Hobiku pas lagi masih kecil dulu. Ya kan, sekarang nih, anak-anak umur 30-an nih ya, itu mereka udah pada, sudah ada duit dikit kan, soalnya kan, ada duit sampingan dikit gitu ya. Terus ya udah, pada tukar-tukaran kartu basket, jualan kartu basket, dan it makes money, ada yang sampai puluhan juta rupiah satu kartu. Gitu kan ya. Nah, ratusan juta bahkan ada juga gitu ya. Nah, and then
people say, lo kan sibuk banget gitu kan, lo sih ngapain lagi lo buka usaha kayak gitu, buka kayak gituan gitu kan, ngapain lo ngurusin Tokopedia di Shopee, Tokopedia doang sih, biar tadi Shopee tambahin aja biar seimbang, nggak cuman sponsorship Tokopedia kan gitu. Nah anyway, ngapain lo bikin kayak gituan gitu? You know what? Gue pikir aku nggak pingin waste my time watching television too much, apalagi film. I'll watch that untuk inspirasi, tapi I won't watch that for entertainment. Tahu nggak kenapa? Karena kalau I watch that too much for entertainment purposes, aku nontonin orang ngejalanin dan mengembangkan hidup mereka. Sementara hidupku siapa yang ngembangin? Ya nggak, 1 jam kita nonton film nih yang sebenarnya kayak kita nggak dapat apa-apa pesan dari situ, nggak dapat inspirasi apa-apa dari situ gitu ya. You know what happens there? You spend 1 hour or 2 hours of hidup kita yang kita nggak bisa ngulangin lagi, nggak bisa rewind nih, nggak bisa pencet rewind atau nggak bisa control Z kalau di laptop undo gitu ya. Untuk nontonin orang dibayar untuk melakukan sesuatu untuk hidup mereka. Yang kita nggak dapat benefitnya apa-apa. Ya, jadi waktu itu aku pikir, you know what, rather than I do that, aku potong lah kayak kata Bella tadi, aku Netflixnya mungkin di weekend gitu ya. So I end up using that, that hobby of mine untuk belajar menjual ini online, lalu kemudian aku bisa ngajarin orang untuk kerjain ini. Dan mempekerjakan orang jadinya. Seorang kayak orang yang nyibirin aku ngerjain kayak gitu, yes, that consulting firm yang aku punya is going well, absolutely. Tapi kalau misalnya orang yang aku ikutin apa kata orang itu, aku nggak bisa mempekerjakan 1 orang lagi dan ngasih orang itu kesempatan kerja. Bella, jualan pisang goreng. Ya elah, ngapain lo yang biasa jualan pisang goreng abang-abang ya kan? Nggak kayak Bella yang cantik Miss UMN, bayangin. Jualan pisang goreng, ngegoreng sendiri, bisa nggak Bella? Ngegoreng pisang goreng sendiri? Bisa dong? Bikin menu sendiri bisa dong? Ya kan? Harus lah. Namanya produk kita harus bisa bikin sendiri. You know what people will say? Oh, ngapain tuh jualan pisang goreng? You know what? Orang itu kemungkinan besar mungkin don't have nothing in their life going on. Ya, agree. Ya kan? Mungkin aja dia udah lebih sukses daripada kita. That's fine. Kalau orang yang jauh lebih sukses daripada kita say that to me, I'm gonna take that as a challenge. I just take that as a challenge and make it a game. Ya kan? Nggak cuma push rank doang game. This is a challenge. Right? Challenge to prove them wrong. Bukan untuk mereka ya, for me myself. When people say I can't do it, I make it a game to be able to do it. Okay, mudah-mudahan itu berguna. Think of it that way. Jadi, don't think too much about other people saying, tapi when they matter to you, then you need to consider that. Itu aja. Okay, that's it. Mantap, ini nampaknya banyak yang tertampar, tertegun, terpingkal-pingkal nih Kak malam ini Kak. Luar biasa ya. Nah, oke nih langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kali ini pertanyaannya untuk Kak Bella nih, dari Denny Setio. Saya ingin jadi content creator, dan gimana ya, udah jalan sekitar 4 bulan ini, walaupun menyimpang dari jurusan kuliahku nih. Tiap saya ngonten, gak pernah didukung nih sama keluargaku, ngonten TikTok by the way nih Kak Bella, dan direndahin. Mau tanya Kak Bella, gimana sih caranya ngatasin itu semua? Oke. I feel that too, Denny, tenang. Aku juga di posisi itu. Aku start jadi content creator waktu start jadi host Global TV. Aku main TV series, itu aku nggak dibolehin syuting. Jadi aku Mami itu takut kalau aku terjun ke dunia content creator atau entertainment, karena selama ini yang terjadi pasti orangnya pada orang-orang entertainment. Kalau dulu kan nggak meduliin edukasi, jadi aku waktu itu jangan diikutin sih. Waktu itu aku akhirnya pergi syuting aja sendiri, nggak bilang gitu. Tapi setelah dari itu dukung. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena biasa orang tua melihatnya hasil, bukan proses. Itu yang perlu kita ketahuin aja. Jadi kalau mereka ngelarang, kamu jangan rebel kayak, kenapa sih Mami nggak pernah gini-gini. That's what I did. Dan menurut aku salah, kayak, kok gue malah ngelawan orang tua, padahal kan orang tua ngebesarin aku karena mereka pengen sesuatu gitu, pengen anak yang terbaik. Tapi kamu kasih pengertian aja, coba bilang ke mama, aku punya passion di sini nih, aku mau seriusin. Kamu tekunin dengan, benar-benar kamu tekunin dengan sepenuh hati. Orang tua tuh nggak ada yang jahat. Orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Selama kita bisa komunikasiin itu dan nunjukin itu dengan baik, pasti orang tua at the end bakal dukung. Walaupun nggak nunjukin di awal-awal. Karena biasa dong kalau orang tua habis nolak, habis against, terus dia dukung agak gengsi biasanya rata-rata ya. Jadi mereka cuma kayak, we'll see, kayak gitu. Take it as a game, kayak Kak Reddy bilang. Kak Rio. Lalu take it as a game, as a challenge. Waktu itu mama aku nggak dukung, aku
oke nggak apa-apa, I'll prove. Aku selalu bilang prove them wrong kayak gitu. Jadi ya udah, aku konsisten aja, bikin aja. Dan pas ada hasilnya, wah, mami aku yang jadi number one supporter kayak gitu. Ya intinya konsisten dan tetap lakuin aja, tapi jangan rebel. Kasih pengertian dengan baik gitu. Well, nambahin dikit, Well. Boleh. Itu when you prove them wrong, don't do it for them, do it for you. Ya, jadi kalau mereka kayak nggak meng-acknowledge bahwa kita udah prove them wrong, don't care about it. Yang penting kita tahu kayak, oh, aku udah tercapai. Kadang-kadang ada saat-saat di mana kita bener juga mereka, bener juga gitu, kita yang salah, bisa aja kan. Nah, apabila kita udah cepet-cepet, kita udah acknowledge itu, langsung acknowledge, oh iya, aduh, aku salah. Langsung pivot, kita balik, kita adjust ke tempat yang lain yang memungkinkan kita untuk bisa lebih bagus. Ingat, jadi maksudku tadi itu, nggak mesti melulu, walaupun aku juga bilang gitu, Bella juga bilang gitu, prove them wrong. Kadang-kadang ada kemungkinan kita yang salah. Ada kemungkinan kita miss sesuatu. Jangan ditolak juga itu. Tapi banyak kan orang ngomong tanpa tahu, atau orang berpendapat, memberikan pendapat mereka tanpa tahu sepenuhnya. Nah, itu kayak gitu-gitulah. We make it as a game to prove them that we can do this, dan memang analisa kita yang udah kita rencanakan dengan matang-matang, itu memang berbobot dan berguna. Oke? Harus yang jadi jangan batu, tapi lihat juga evaluasi diri. Kayak gitu. Karena kadang yang mereka omongin tuh benar. Kayak mami aku tuh awalnya, kamu nggak boleh yang, kan kalau biasa kalau cewek-cewek mau jadi selebgram cepet, misalnya bajunya terbuka kayak gitu. Aku benar-benar gak dibolehin gitu. Gak boleh ya, baju harus kayak gini. Ya jangan batu, jangan kayak prove them wrong kayak gitu. Ya jangan, ya balik lagi harus berbobot. Dia bilang kasih value di konten. Mungkin kamu harus evaluasi apa konten TikTok yang kamu buat kayak gitu. Semangat ini. Semangat Dini. Wah, mantep banget ini. Semangatin Kak Bella dan Kak Rio. Kapan lagi ya, Zai? Oke, benar banget. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Samuel Adrik. Ini tertuju kepada Kak Rio nih, yang tadi sempat membahas mengenai dedikasi nih, Kak. Bagaimana saran untuk seseorang yang dedikasinya kurang, padahal dia sangat berniat nih, Kak, untuk mencoba hal baru seperti magang, tetapi rasa malasnya itu lebih besar, Kak. Gimana nih, Kak? Nggak ada sarannya. Nggak ada sarannya, harus lawan sendiri rasa malas. Mana, aduh, ini tadi aku lupa, mesti dari awal kita minta yang memberikan pertanyaan dibaca, buka video, langsung chat, ngobrol sama kita mestinya ya, Bel ya. Saya lebih seru kayak gitu. Next time kita bikin kayak gitu. Nah, tapi definitely, nggak ada saran lah. Hey, lawan rasa malas, itu kita sendiri. Itu kayak, gimana ya, bangun tidur aja kadang-kadang kita malas ya. Ya nggak sih? Tapi kalau kita ada, oh ya, teman-teman mau datang nih, mau main game bareng-bareng, ya kan, ke rumah nih, kita langsung bisa bangun nggak? Semangat nggak? Bisa kan? Atau mau, oh iya, aduh, gue udah ngasih ngantuk segala macam, contohnya ibu kita atau kita lagi nginep di rumah teman, terus mereka bilang, hey, sarapan favorit kita nasi uduk. Kalau saya favoritnya sarapan nasi uduk pakai telur sambal merah gitu ya. Kayak nasi uduk pakai telur baladonya udah ada gitu kan. Wah, pasti bangun gue. Langsung hadir di meja makan. Yes, I'm here. Nah, itu yang ngatur itu semua itu di pikiran kita. Oke, it's in our mind. Jadi kamu tadi siapa tadi namanya, aku lupa tadi ya. Atur di pikiran kita ya untuk bisa mau mencapai sesuatu setiap harinya. Wake up every morning dengan tujuan dan ukur hari ini gue udah ngerjain apa. Gue udah menghasilkan apa hari ini. Dan kalau kita sudah melakukan itu, pasti kamu akan bisa memotivasi diri untuk membawa hasil setiap harinya. Itu that's what I do. That's what I did. Ya, pada saat dulu, bahkan nih ya, waktu dulu saya balik kerja gitu ya, balik ke Jakarta, buka usaha di Jakarta, ya. Waktu saya bilang tadi saya pulang waktu di Australia, saya udah director di Australia, associate director di perusahaan yang multinasional yang lumayan gede, bisa di Google lagi itu perusahaan gede banget, ya kan? Nah, penghasilannya, wah, alhamdulillah, lumayan, nyaman, gitu kan ya. Balik ke sini, Jakarta, mulai buka usaha yang Batavia Solutions, tempat si Renard tadi itu kerja, itu kerjaanku cuma Rp1,5 juta untuk kerjaan accounting, bookkeeping yang pertama. Ditawar lagi, jadi 1,3 juta sama teman. Aduh, jakek juga dia tuh. Gitu kan. Nah, but you know what?
Setiap pagi I get up. Tahu nggak yang motivasiku apa? I get up karena aku pingin stafku dari 1 orang jadi 35 orang supaya ada 34 dapur yang ngebul karena usaha yang aku bangun. Itu motivasiku. I want to get there. I want to get there. I want to get to 50 people. I want to get to 70 people. Sekarang secara grup kita ada 70 orang. Di luar Ready ya. Ready itu platform sendiri. Gitu ya. Tapi, and that was only since 2017. Nah, itulah yang kita bikin untuk memuayai pikiran kita, mengatur pikiran kita. Jadi every morning aku mau capai tadi, aku bilang itu tujuan kita apa. Di awal kan aku tanya kan 10 tahun lagi kalian mau jadi apa? You know what, kalau kalian udah imajinasi mau jadi content creator 10 tahun lagi, kalau kalian nggak ngerjain yang si Bella lakuin, Kak Bella lakuin ya, dari mulai bikin konten kecil-kecilan, nol dari yang likes-nya sedikit, you know what, you're not gonna get there. Not gonna get there. You know, kalau kita, wah, likes kita cuma 10, terus kita merundung, bukan merundung, kita bersedih hati gitu, likers gue cuma 10, gue udah ngelakuin ini selama 3 bulan, likers gue naiknya cuma sampai 15 sekarang. That's not gonna change anything. Nggak akan merubah apa-apa. You gotta learn and apply that. Dan bikin semangat dalam proses mengerjakan itu. Enjoy the process. Itu ya, oke? Itu dari saya. Mungkin Bella mau nambahin? Wow, udah oke banget. Aku ingat banget ada quotes gini. Kalau kamu bangun tidur, terus kamu nggak ada tujuan di hari itu, udah tidur lagi aja. Kayak gitu. Tapi Bel, nggak sih itu sih. Kalau udah kalau bangun tidur nggak ada tujuan, kayak like rewire your brain. Bikin tujuan. Bikin tujuan. Iya, Kalau kita nggak ada tujuan hidup, itu kayak it's a waste of time. Tahu nggak kalian? Hidup itu ya sangat valuable. Dan waktu tuh nggak bisa dikontrol Z. Tahu nggak kalian kontrol Z? Kalau pakai Microsoft Word atau Google Docs gitu ya. Kalau kita salah kita bisa undo gitu kan. Nggak bisa. Jadi gunakan waktu kalian tuh sebagus mungkin. Kalau begitu bangun, pingin cepet-cepet do something. You know, because you cannot repeat your time. Okay? Alright? Good stuff. Bener banget. Wow, benar banget. Ini dibalik lagi ke mindset kita ya teman-teman ya, mau bagaimanapun keadaannya, mungkin dari sisi keadaan keluarga dan lain sebagainya, tapi kalau kita punya mindset untuk ayo mau jalan, mau maju, step by step, pasti ada kok prosesnya gitu ya Kak ya. Oke, wah ini sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan, tapi nampaknya ya teman-teman ya, mengingat duration ya Zai, ini agak cukup panjang kalau misalkan membutuhkan waktu panjang kalau misalkan membahas semua gitu ya. So, tadi itu udah jadi pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup dari sesi Q&A kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Tapi jangan sedih, mungkin kalau misalkan masih ada yang punya pertanyaan gitu ya, boleh nih cek-cek ke Instagramnya Karyo sama Kak Bella, boleh ya Kak ya? Nanti bisa lanjut tanya-tanya gitu, sharing-sharing gimana nih Kak gitu, lagi ngalamin apa gitu, mau bisnis, boleh langsung tanya ke Kak Bella atau Karyo gitu. Oke. Wah, mantep banget ya Karyo sama Kak Bella. Aku rasa malam ini kayaknya pembahasannya bukan mengenai bisnis aja deh. Bukan mengenai gimana caranya bisa kuliah sambil kerja aja deh. Tapi juga gimana caranya kita punya mindset, gimana cara kita punya sudut pandang baru menghadapi hidup, menjalani hidup gitu ya Kak ya. Luar biasa, aku sampai merinding. Karena nggak ada gunanya ini kita semua bahas tentang belajar bisnis, belajar finance, keuangan, pajak, segala macam kalau kita nggak punya mindset yang positif. Teman-teman di sini semuanya itu kan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan, negara, atau pemimpin berkeluarga paling enggak dalam 10 tahun ke depan. Jadi kalian harus berpikir untuk bisa menjadi the best of yourself dalam waktu 10 tahun lagi. Dan itu diawali dari mindset. Dan itu yang paling gampang, nggak ada modalnya mindset, nggak harus kayak bahkan nggak perlu kuliah di MNP, ya kan? Dan itu awalnya. Tapi kalau kita nggak punya mindset yang bagus, apa gunanya kuliah di tempat yang super ke Australia, segala ke Amerika, segala macam? You know what? It starts with your mindset. Dan apalagi kita kuliah di tempat like you guys, MNP, seriously, like waktu kayak saya SMA dulu, aku dan ada kampus yang seperti ini yang langsung bisa memberikan acara-acara seperti ini dan menginspire seperti ini, I might consider actually kuliah di Jakarta, gitu kan, nggak pasti ke luar negeri, gitu kan. Dan you know what? Karena dimanapun kita berada, kita kuliah, kita belajar dimanapun, kalau kita tidak memiliki pola pikir yang bagus, nggak akan ada gunanya. Pola pikir berdedikasi, pola pikir mandiri, pola pikir, paling penting tadi aku bilang tadi, apa yang paling penting? Masih ingat nggak Ana atau Bella? Trustworthy. Kita ngomong A, trustworthy. Kita ngomong A, lakuin A. Kalau kita gagal melakuin A itu, paling nggak kita udah jungkir balik untuk mengusahakan bahwa kita lakukan A.
Kalau kita gagal ya sudah, paling nggak kita berusaha. Oke? Oke, wah keren banget. Aku tuh dari tadi sampai merinding sendiri. Karena emang semua ucapan yang dari Karyo sama Kak Bella bilang itu sebenarnya bisa relate kok kalau kita juga punya mindset seperti itu. Oke deh, untuk mengakhiri nih, kita sebelum kita benar-benar selesai, kita mau foto bareng dulu nih. Kayaknya belum lengkap ya Kak ya kalau kita ada acara webinar tapi kita belum foto gitu, biar jadi kenang-kenangan. Oke, mungkin teman-teman boleh nih langsung on cam, ya kan, memberikan senyuman terindah dari teman-teman untuk di-capture nih sama tim panitia. Oke, boleh dari Kak Rizka ya, untuk mengambil foto. Iya, halo teman-teman. Boleh dibuka kameranya? Udah semua? Udah pada buka kamera belum? Ayo buka kamera biar aku Iya bisa lihat nih, masih juga. pada malu-malu nih kayaknya nih Kak. Aduh, padahal semua. penasaran banget. Senang banget nih bisa ngelihat videonya semua nih. Iya, kayak gini jadi enak ya, bisa lebih dekat. Iya, wow. Wah, cantik-cantik sekali dan ganteng-ganteng sekali ya Kak ya ini. Adik-adik mungil ini loh. Oke, mungkin boleh langsung di-capture Kak. Oke deh, kalau gitu aku mulai ya. 1, 2, 3. Kita tahan sebentar. Oke, ini udah belum ya Kak? Oke, kalau gitu satu Oke. lagi sebentar. Oke, ditahan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Berikan gaya tergila kalian teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you. Balik lagi ke Kak Ana ya. Siap, thank you Kak Rizka. Oke deh teman-teman, sebelum acara ini benar-benar berakhir, aku mau ngucapin thank you so much untuk Kak Rio dan juga Kak Bella yang udah mau sharing nih pada malam hari ini dan memberikan materi yang benar-benar keren banget, insightful banget, yang pastinya memberikan pembelajaran-pembelajaran baru untuk kita semua ya teman-teman ya. Dan aku juga mau say thank you nih untuk teman-teman yang udah mengikuti dan meramaikan asik pada hari ini nih. Tapi sebelum kalian leave, aku ada pantun dulu nih buat kalian. Nanti kalau misalkan udah ini cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Cikupa. Cakep. Ketemunya hanya. Teman-teman, sampai jumpa di acara asik selanjutnya. Asik, saya siapkan impian kamu. See you teman-teman. Diana, see everyone, see Bella, everyone. Thank you Kak Bella, thank you Kak Rio. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Yes. Thank you teman-teman.